kemudian mereka itu berdoa, lalu mereka keluar dari musibah ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka Maha Penyayang. Padahal sesungguhnya yang Maha Penyayang itu adalah Tuhan yang satu-satunya pencipta langit dan bumi itu. Itulah yang dimaksud kasih sayang, kasihnya Allah itu diberi kepada siapapun, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, mau dia apapun. Oksigen dikasih, makanan dikasih semua, rasa ngantuk dikasih, rasa senang dikasih semua oleh pencipta langit dan bumi. Tapi kemudian kasih sayang Allah itu hanya merujuk kasih sayangnya Allah itu hanya merujuk kepada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi. Makanya Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Ali Imran ayat 31 mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kepada orang-orang beriman ya Muhammad. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, ikutilah aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ketika orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, Allah tidak seketika itu menghukum. Nggak seketika itu menghukum. Allah memberikan ruang untuk kemudian orang itu bertaubat, orang itu mendapatkan hidayah dan seterusnya. Ya. Sekira begitu, sahabat, jawaban saya untuk sementara ini. Bentar ya, silakan dilanjut dulu yang lain. Dikit. Silakan untuk ditanggapi, Pak Zoni Sembiring. Oke, makasih. Jadi saya nunggu kode ya, kalau tersilakan. Kalau enggak saya diam. Jadi begini, saya menangkap tadi apa yang disampaikan. Nah, di situ timbul pertanyaan. Kebaikan itu dikatakan tadi Bang Juma mendapatkan balasan 10 kali lipat. Sedangkan kejahatan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, 10 kali lipat ini hitungnya bagaimana? Dulu. Bagaimana melipat-lipatkannya atau menggandakan ini? Misalnya saya kasih Bang Juma, Bang Juma minta pada waktu Bang Juma haus, Bang Juma minta minum, saya kasih 1 gelas air putih, ya kan? Itu kebaikan. Nah, kalau dibalas dengan 10 kali lipat, apakah dibalas dengan 10 gelas gitu kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan 10 kali lipat itu bagaimana? Kemudian yang jahat dibalas dengan setimpal. Nah, misalnya saya mencubit Bang Juma 1 kali, apakah dibalas dengan setimpal mencubit juga 1 kali? Jadi keadilan yang disampaikan ini dengan mengatakan kebaikan dibalas 10 kali lipat dan kejahatan dibalas dengan setimpal ini, bagaimana menjelaskannya supaya hukuman untuk adilnya itu berdasarkan apa bisa adil gitu. Kira paham nggak? Ya. Nah, itu yang saya tanyakan. Baik. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini teman, Al-Quran menerangkan begini, dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika. Jadi Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah ya yang kemudian memberitakan berita-berita gaib yang diwahyukan kepada beliau. Nah, berita-berita gaib itu diantaranya adalah adanya malaikat yang kemudian bertugas untuk mencatat kebaikan. Jadi di Islam itu ada malaikat yang fungsinya
mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Yang mana catatan itu tidak setitik pun akan lalai dari monitoring malaikat tersebut. Itu yang kami sebut malaikat rakib dan atid. Itu yang akan menyertai manusia dan mencatat semua perilaku manusia. Sehingga para nabi mengajarkan bahwa manusia kelak akan dihukum, diupah berdasarkan dengan perbuatan mereka masing-masing. Perbuatan ini dituliskan di dalam hal-hal gaib yang kemudian dikatakan amalan-amalan. Amalan-amalan inilah yang kemudian dilipat gandakan. Nah, tentang terkait dilipat gandakan seperti apa, itu adalah hal yang gaib. Innaka anta Allahul ghuyub. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib yang semisal seperti itu. Jadi, kita tidak akan kemudian diamanahkan untuk kemudian menghitung. Kalau kita menghitung, berarti kita kemudian pamri. Berarti kita tidak ikhlas. Berarti kita tidak ikhlas di dalam menyembah kepada Allah. Hanya hitungan-hitungan ini yang dikatakan terkait dengan keadilan Allah. Sifat keadilan Allah itu cerminannya seperti itu. Bahwasanya Allah ketika memperlakukan sesuatu tindakan kepada hambanya, dia sudah katakan demikian. Apakah engkau mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab yang dijelaskan secara terinci. Jadi tidak ada lagi hitungan selain daripada Qadir Rabbul Jalil. Dia adalah penghakiman yang seadil-adilnya. Apapun yang kita lakukan, itu akan dimonitor. Dan akan diukur sesuai dengan perbuatan yang kita punya. Maka Allah membalas perbuatan baik itu meski sebesar biji zarrah. Begitupun keburukan akan dibalas dengan keburukan sesuai dengan perbuatan. Sehingga Allah memberikan ruang kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk bertaubat dari segala aspek kesalahan yang ia lakukan. Perintah bertobatnya itu jelas. Untuk menghapus kesalahan. Saya kira begitu. Jadi di Al-Quran itu ketika kita kemudian melakukan kesalahan, maka Allah memberikan ruang kepada kita untuk bagaimana manusia itu bertaubat. Makanya perintahnya itu senantiasa bertaubat, 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 dan bertaubat. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, ya dihitung oleh Allah sebagai amal perbuatan yang baik. Kemudian dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah kemudian melalui metode yang diajarkan, yaitu bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan yang semurni-murninya, taubatan yang sesungguh-sungguhnya, seikhlas-ikhlasnya. Itu kaidah di dalam ajaran agama Islam. Dan saya rasa di ajaran para nabi, termasuk yang ada tertera di dalam kitab teman Kristen, perintah Yesus itu banyak sekali untuk bertaubat, 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 bertaubat. Ada apa dengan taubat ini? Ternyata dengan bertaubat, manusia bisa dihapuskan dosa-dosanya. Silakan. Silakan Pak Joni Sembiring ditanggapi. Ya, Silakan. Oke, makasih. Jadi kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat dan kejahatan dibalas dengan setimpal, itu kiasan ya, itu goib katanya. Jadi bukan maksudnya 10 gitu kan, jadi itu bahasa kiasan. Apa betul gitu kan? Nah, kalau memang itu kiasan, satu pertanyaan lagi mungkin, ada penghukuman yang saya nggak baca sih ya, cuman saya dengar aja, itu berzina dihukum 40 tahun. Nah, 40 tahun ini kiasan atau fakta gitu loh, dihukum 40 tahun gitu. Dihukum apa gitu. Nah, gitu aja. Itu di mana itu, Bang? Nah, makanya saya enggak baca. Teman-teman Muslim, ada yang bisa bantu saya, itu terdapat di mana itu? belum pernah lihat saya, Bang Suma. Ustaz Sugi, assalamualaikum. Afwan, itu kayaknya mic-nya itu agak bermasalah, agak dengung Ustaz Sugi. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Ya, alhamdulillah sudah perbaiki. Belum ketemu saya narasinya.
Itu Ustadz Nah, Sugi udah ada bagus. noise tadi. Alhamdulillah sudah bagus. Ya, setahu saya, Tafadhol. ya kalau setahu saya sih, nggak ada ya. Setahu saya kalau yang berzina itu single sama single itu dicambuk, didera dengan 100 kali cambukan. Nah, kalau yang berzina itu sudah berkeluarga, maka hukumannya rajam. Saya belum pernah menemukan zina dihukum 40 tahun tuh, belum pernah. Nggak ada hukuman kurungan di dalam Islam ya. Mencuri potong tangan. Berzina ya seperti itu tadi hukumannya gitu. Itu ya setahu saya gitu, Akhi Zuma. Iya, kalau saya menarasikan begini, memang dulu ada dari guru-guru hadits kita yang mengatakan bahwa ada pembicaraan orang-orang terdahulu yang terkait dengan pernyataan seperti itu, bahwa orang yang melakukan zina itu dihukum sebagai pendosa selama 40 tahun. Dan ternyata itu adalah hadis lemah itu ya. Hadis bahkan sebagian ulama hadis mengatakan itu adalah pemberitaan bohong. Itu tidak ada itu di dalam literasi hadis sahih. Itu tidak ditemukan itu. Itu yang bisa saya bantu untuk jawaban tersebut. Ya, bahwasanya ada riwayat yang mengatakan bahwa berzina 40 tahun tidak akan diterima pahalanya, kemudian dia mendapatkan dosa 7 turunan. Itu hadis palsu itu. Itu memang pernah diungkap, tapi itu ternyata adalah hadis palsu. Karena kenapa? Itu tadi yang saya katakan, ketika kemudian orang itu melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia bertaubat, seketika itu juga dosanya diterima. Taubatnya diterima oleh Allah. Allah tidak menunggu-nunggu kemudian taubatnya itu bertobat, benar-benar bertobat ini atau tidak. Allah seketika itu ya menerima taubat siapapun yang kemudian bertobat kepadanya. Sama seperti apa yang diterangkan misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 18 ya. Di situ sangat jelas bagaimana kemudian Allah meminta untuk mensegerakan taubat, dan Allah akan menerima taubat siapapun yang bertobat. Jadi kalau misalnya ada orang berzina lalu dipaku mati 40 tahun, amalnya itu tidak terhitung selama 40 tahun dan 7 turunan kemudian dianggap berzina, itu hadis palsu. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ah hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tabutul ana walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ya. Jadi di situ dikatakan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, baru dia mengatakan. Tapi selama beliau itu bertaubat pada saat belum sampai kepada titik ajalnya, maka tobat itu diterima. Saya benar bertaubat sekarang dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Nah tuh, jadi kalau ada orang bertaubat kemudian dia dalam keadaan kafir, itu tidak terima. Sementara Al-Quran menerangkan tentang taubatan nasuha itu udah pemberitaan yang sangat valid itu. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Tuh. Itu Al-Quran itu. An-Nisa ayat 17 tuh. Itu yang kita katakan kepada teman-teman. Al-Quran itu mengurai hal tentang pertaubatan itu sangat valid. Innamat tauba 'alallahi lilladina ya'maluna su'ah. Bijahalah. Itu diterangkan oleh Allah. Tsumma yatubuna min qariba fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Jadi seketika diterima oleh Allah taubat itu. Gak ada kemudian orang melakukan kejahatan zina, kemudian dosanya tidak diterima, tobatnya tidak diterima selama kurang lebih 40 tahun. Itu hadits palsu itu. Makanya pemberitaan kayak begitu itu asing bagi teman-teman muslim. Makanya saya tanya tadi, Dinda Moto ada nggak tuh? Nah, ternyata memang hadis palsu seperti itu enggak ini.
Akhi Sugi juga mengatakan nggak ada. Karena memang hadis itu tidak ada di kitab manapun. Di kitab-kitab sahihah, Muslim, Bukhari, itu tidak akan ditemukan. Silakan. Silakan Pak Joni. Monggo. Ya, oke, kalau gitu yang saya tanyakan tadi itu anggaplah hoak ya yang 40 hari itu. Masih boleh ditanya? Ya, silakan. Nah, jadi kita masuk ke keadilan yang sesungguhnya mungkin ya. Jadi tadi Bang Juma bilang Tuhan itu Sang Maha Pencipta itu tidak langsung menghukum. Tidak langsung menghukum. Nah, kemudian tadi Bapak Salam Akal tadi itu mengatakan sesuai dengan hukum zina, ada yang dicambuk dan ada yang lempar batu. Itu penghukumannya langsung atau tidak langsung? Gitu. Sehubungan dengan tadi bahwa Tuhan tidak langsung menghukum. Nah, padahal tadi dikatakan yang berzina dihukum bukan 40 hari ya, tapi dikatakan ada yang dirajam dan dilempar batu. Jadi bagaimana itu? Oke, baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan begini. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitab wal mizan. Jadi di situ ada neraca yang kemudian dipakai ukuran untuk para rasul. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan keadilan atau neraca atau mizan. Ya, agar manusia dapat berlaku adil. Nah, lalu kemudian terkait dengan orang yang melakukan perzinahan. Itu yang diterangkan oleh Akhi Zugi tadi. Jadi hukuman itu ketika berbentuk pemerintahan, ada kaidah-kaidah neraca yang memang harus ditegakkan. Pencuri potong tangan, berzina dirajam, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur daripada hukum-hukum yang harus ditegakkan. Tetapi terkait dengan akhirat, Tuhan punya urusan. Allah yang kemudian yang akan mengadili sesuai dengan perbuatan manusia di atas muka bumi. Nah, ketika kemudian orang berzina, melakukan sebuah kesalahan di atas muka bumi ini, tentu dia akan melakukan sesuatu tindakan ketika dia misalnya terbukti melakukan perzinahan, tentu dia dikasih ruang untuk bertaubat. Tapi taubatnya itu urusannya dengan Allah. Terkait dengan hukumnya ya harus kemudian ditegakkan sesuai dengan hukum yang diperintahkan. Bahwa pelaku zina kalau di dalam hukum Islam itu harus gimana hukumnya itu, Akhi Zugi, kalau pelaku zina? Pernah. Kalau misalnya dia belum berumah tangga itu dirajam. Iya ya. Silakan Ustaz. Pernah ada riwayat seorang perempuan ini datang langsung kepada Rasulullah, ngaku berzina dan minta dirajam saat itu juga. Rasulullah belum mau langsung menghukum. Tunggu dulu. Apakah kamu hamil atau tidak dari perzinahanmu? Ternyata wanita itu hamil. Saya hamil. Kalau begitu tunggu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi itu perempuan itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Nah, kalau begitu susui dulu anakmu. Sampai 2 tahun. Ya, setelah selesai menyusui, anakmu sudah disapih, datanglah kemari. Ini wanita itu sendiri yang minta ya. Karena dia takut nanti di neraka diazab oleh Allah. Maka dia lebih baik dirajam di dunia gitu. Dan akhirnya setelah selesai menyusui, menyapih anaknya, barulah wanita itu dirajam. Berarti kalau saya lihat kondisional. Seperti apa pezinanya itu, jadi tidak serta-merta langsung hukum begitu, tidak. Kemudian untuk bisa menentukan si A berzina atau tidak itu juga berat. Ya, harus ada 2 saksi yang melihat langsung kalau dia berzina. Kalau tidak gugur itu tuduhannya, itu nggak bisa. Kalau hanya modal fitnah-fitnah, oh perempuan itu berzina, nggak bisa seperti itu. Harus ada saksi langsung.
Jadi makanya hukum Islam ini tidak serta-merta seperti itu, tidak. Ya, ada proses-proses yang harus dilewati begitu. Terima kasih. Iya. Saya sambil makan nih. Oke. Makasih. Iya, jadi memang kalau untuk zina sendiri itu, memang itu untuk menjatuhi hukuman bahwa orang ini telah berzina itu saksinya memang kalau dalam kaidah Islam itu harus benar-benar dia tuh menyaksikan kemaluan diletakkan di atas kemaluan, gitu. Berarti memang sudah benar-benar zina itu telah terjadi dan saksinya itu ya harus benar-benar kuat, gitu. Untuk bisa benar-benar memastikan bahwa minimal kan 2 orang ya. Itu memang terjadi terjadi hubungan itu gitu loh. Gitu Pak Joni Sembiring. Monggo silakan ditanggapi. Boleh ditanggapi ya? Atau masih ada boleh tanya? Silakan. Nah, jadi kalau begitu ada 2 hukuman nih manusia ini kalau begitu dihukum di dunia, kemudian nanti di akhirat dihukum juga ya gitu ya. Karena Tidak Bang. Kalau dia sudah dirajam di dunia, dia tidak dapat rajaman hukuman di akhirat. Makanya perempuan itu tadi berkata kepada Nabi, lebih baik aku dirajam di dunia daripada aku masuk neraka. Kan dia sudah dihukum sesuai dengan sesuai syariat Islam. Udah nggak ada lagi hukuman di akhirat untuk itu. loh, Yang jadi khusus kalau dosa gitu- jinanya ya, khusus dosa jinanya sudah selesai ketika dia betul-betul dirajam. Tapi dosa lain ya tetap dia harus bertanggung jawab dong. Jangan hanya gara-gara dirajam terus dosa mencurinya ikut hilang, itu udah bisa seperti itu. Masing-masing itu. Iya. Jadi kalau begitu penghukuman yang dilakukan di dunia itu ada penghukuman yang sudah final, Final. begitu ya. Ya final. Jadi Tuhan tidak menghukum lagi atas dosa zina itu. Ya kan Tuhan sudah menghendaki dihukum di dunia, yaitu berupa rajam. Itu kan kehendak Tuhan itu, bukan kehendak Nabi itu. Ya. Dengan demikian, hukum yang dilakukan di dunia itu sebetulnya sama enggak dengan yang menjadi penghukuman Tuhan itu. Kalau di dunia dia sudah dihukum dan tidak dihukum lagi, artinya itulah penghukuman yang dari Tuhan gitu. Iya. Karena itu syariatnya syariat dari Allah langsung. Itu hukum Tuhan sudah. Nah, kalau begitu kejahatan-kejahatan lain kalau langsung dihukum untuk ditegakkan, tadi Bang Juma bilang yang melakukan kejahatan itu langsung dihukum di bumi ini, ya artinya nanti tidak dihukum lagi semua kejahatan. Asal itu Kalau sudah dilakukan dihukum. syariat Islam, tidak. Contoh orang mencuri potong tangan. Dia nggak ada hukuman lagi di akhirat itu. Di dunia sudah dipotong tangannya itu. Jadi kalau begitu yang melaksanakan ketentuan hukum itu yang bebas hukuman nanti. Nah, bagaimana yang negara yang tidak melakukan penghukuman seperti itu? Nah, keadilannya dia tetap akan gimana? dapat di akhirat. Kalau dia tidak bertobat. Monggo Aki Juma, monggo. Nah, misalkan begini, ada Muslim di Belanda. Nah, di Belanda misalnya, pokok yang bukan itulah, dia melakukan suatu kejahatan, tak berzina. Hukumannya kan, kalau misalnya mencuri kan tidak dipotong tangan. Kalau misalnya ngambil telur bebek gitu kan, namanya mencuri kan, nah, kan tidak dipotong tangan. Nah, kalau gitu dia belum dihukum
dengan penghukuman yang dari Tuhan kalau begitu. Nah, bagaimana dengan negara yang menerapkan itu dari sisi keadilan sang pencipta itu ataupun dengan kacamata manusia itu bagaimana? Apakah itu sudah adil? Gitu. Ya silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan begini. Pesina perempuan dan pesina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Azaniyatu wazaniya fajlidu kulla wahida. Nah, kemudian ketika dikatakan seperti itu, artinya ini ada perintah. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, saudara bertanya, apakah kemudian orang berzina ini, kalau kemudian tidak dihukum, lalu kemudian orang ini bertaubat, apakah dosanya ini diampuni? Diampuni. Selama dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, kalau yang berlaku adalah hukum Islam pada suatu wilayah, maka ini harus dilakukan. Bertaubat tidak bertaubat, ini harus dilakukan. Makanya sebelum mereka melakukan ini, perintahnya jelas. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan keji itu harus dihukum. Apapun itu, ketika seseorang itu terbukti melakukan perbuatan keji, maka hukum nasional kita pun akan melakukan hukuman terhadap pelaku. Begitu juga hukum Islam. Gitu loh, Bang. Gitu. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Ya, jadi tidak ada lagi hari penghakiman kalau memang sudah dihukum, ya kan? Katanya kan nanti ada kiamat lah, ya kan? Penghukuman. Ya tidak ada lagi kalau hukum mencuri dipotong tangan, sudah dipotong tangannya, dia tidak dihakimi lagi, tidak dihukum lagi. Nah, kalau semua kejahatan sudah dihukumkan di muka bumi ini, misalnya kan, yang nggak ada lagi penghakiman lah kalau begitu. Toh dia sudah dihukum maksimal di bumi, kan begitu. Nah, ini kan kacamata ini kan melihatnya bagaimana? Apakah keadilan itu bisa betul-betul adil dengan cara demikian, kan begitu. Di satu sisi bahwa Tuhan akan menghukum manusia yang berdosa, ya kan gitu. Nah, sedangkan dosanya itu sudah dihukumkan, apalagi nanti mau dihukum lagi, ya kan gitu. Nah, jadi bagaimana itu bisa disinkronkan gitu, Pak Bang Jul, bahwa jadi sudah dihukum di bumi? Oke. Ya. Jadi gini, Bang, makanya kami di umat Islam itu setiap saat itu selalu minta bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta untuk ditunjukkan, dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena pada diri kita, potensi kita sebagai manusia, itu acap kali berubah. Masuk ke tempat ibadah, kadang nangis, sungguh-sungguh bertaubat, tapi keluar dari tempat ibadah, terkadang hal itu hilang. Seketika penghuni alam gaib, roh jahat itu menghujan kepada kita. Kita dihasut kemudian untuk melakukan satu tindakan yang memusuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya sudah dipotong tangannya karena dia mencuri. Dosa untuk mencuri pada saat itu udah selesai. Tapi apakah orang tersebut tidak akan melakukan lagi kemaksiatan? Belum tentu. Karena kenapa? Yang dihadapi itu adalah nafsunya, syahwatnya. Iblis itu masuk kepada diri manusia itu bukan dari apa yang dia lihat saja, apa yang didengarkan. Tapi bisikan kalbunya itu.
Jadi kalau misalnya dia berzina, dia dideram misalnya dan seterusnya, dosanya telah diampuni, dosa yang khusus dilakukan pada masa itu. Tapi siapa yang tahu, siapa yang jamin bahwa setelahnya orang-orang ini masih tetap tidak melakukan lagi dosa atau melakukan dosa. Makanya Al-Quran mengatakan, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin dzarran yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin dzarran yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya ia akan melihat balasan dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekalipun, niscaya dia pun akan melihatnya pula. Makanya di Islam itu, Bang, ada konsep masuk neraka, lalu kemudian selama dia tidak melakukan kesyirikan menyembah selain daripada Allah, usai amalan-amalan jahatnya dihapuskan, dibersihkan, beliau punya hak untuk dibalas kebaikan-kebaikannya. Di mana pembalasan kebaikannya itu? Tentu di surga. Tentu di surga. Perbuatannya. Selama dia tidak melakukan kekufuran. Itu yang kami imani. Karena Allah itu adil. Bagaimana mungkin mau dikatakan adil? Ya, di dunia jasadnya yang beribadah, begitu menikmati surga, jasadnya yang beribadah itu tinggal menjadi tanah. Yang menikmati tubuh lain. Itu tidak adil itu. Yang adil, tubuh kasar kita ini yang sujud kepada Allah, begitu kembali kepada tanah, pada masa kemudian pengupahan terhadap perbuatan di atas muka bumi, yang tadinya yang melakukan itu dibangkitkan kembali untuk merasakan pembalasan dari perbuatannya ketika dia hidup. Ketika perbuatannya itu ada kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Dialah yang harus merasakan kebaikan itu. Ketika ada orang berzina mati tidak bertaubat, jasadnya yang melakukan persinahan itulah yang harus merasakan pembalasan, bukan tubuh lain. Itulah sifat keadilan Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dialah yang merasakan kebaikan itu. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, dialah yang merasakan kejahatan itu. Adil. Adil dia. Jadi kaki kita ini yang melangkah ke tempat ibadah. Kaki kita ini juga yang harus menikmati jerih payahnya. Tangan kita ini yang kemudian memberi. Tangan kita ini yang harus menerima upahnya. Jasad kita ini yang sujud menyembah kepada Tuhan. Jasad kita ini yang harus menerima upahnya. Itulah wujud keadilan Tuhan. Sehingga orang yang menyadari ini akan menjaga tubuhnya dari hal-hal yang menajiskan. Apa yang diperintahkan oleh kaidah-kaidah agama, bersihkan badanmu, ya, gunting kulupmu, sikat gigimu, bersihkan jasad ini, karena jasad ini juga harus kudus menghadap kepada Tuhan, bukan cuma hati tok. Hati yang harus begini, sementara jasad makan makanan yang diharamkan dan seterusnya. Enggak begitu. Allah mencintai orang yang kudus, dan kudus itu kategorinya jasad dan juga rohani, jasmani dan rohani. Itu harus klop. Kenapa? Karena yang mempertanggungjawabkan kelak perbuatan di atas muka bumi ini di hadapan Allah adalah jasad dan ruh. Bukan cuma jasad toh, bukan cuma ruh saja. Karena kenapa? Ruh tidak bisa ke gereja, ruh tidak bisa ke masjid tanpa jasad. Tanpa jasad. Sehebat apapun kemudian rohnya ingin beribadah kepada Allah di masjid, di gereja, kalau jasadnya lumpuh, tidak akan bisa pergi ke gereja. Roh itu tidak akan berjalan ke tempat ibadah. Berarti jasad ini kudu dipelihara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kudu dipelihara untuk semuanya sujud menghamba kepada penciptanya gitu. Kau bawa kemana jasadmu ini ketika kamu hidup? Itulah yang akan dirasakan nantinya. Saya kira begitu, saudara. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Zuma ke Pak Joni Sembiring. Ditanya dulu apa beliau mau ditanya. Kan tidak semuanya orang mau ditanyai adekku. Baik, Pak Joni. Ya boleh satu Kira-kira pertanyaan karena ada keperluan. Boleh satu pertanyaan. Baik. Silakan. Saya tanya Ahisugi dulu. Jangan sampai saya salah nih. Ahisugi, monitor nggak nih? Ahisugi, Gurunda Sugi. Lagi ngambil air minum kayaknya Bang Zuma. Kayaknya beliau lagi. Gitu. Iya. Begini kawan, karena guru saya tidak monitor. Di dalam kitab Anda itu dikatakan
adalah lebih baik ketika matamu satu itu dibutakan daripada dua matamu itu masuk ke dalam neraka. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, menurut saudara, orang Kristen ini ketika nanti dibangkitkan di hari kebangkitan, apakah jasadnya juga dibangkitkan atau rohnya saja? Silakan. Ya, pada nanti dibangkitkan itu tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Nah, di dalam tubuh kemuliaan itu ada rohnya. Ada rohnya dulu sehingga tubuh itu bisa menjadi tubuh kemuliaan. Gitu. Jadi orang yang dibangkitkan adalah yang di dalam yang sudah meninggal ya, yang di dalam hatinya tadi ketika dia masih hidup, dia memiliki Roh Kudus. Nah, itu yang dibangkitkan. Kemudian tubuhnya adalah tubuh kemuliaan, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dalam sekejap mata katanya. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Gitu, Bang Juma. Iya. Berarti ya, jadi gini. Ada di dalam kitab saudara bahwasanya kebangkitan itu adalah bangkitnya jasad juga. Bangkitnya tubuh kita yang fana ini. Itu diterangkan di dalam kitab saudara. Banyak datanya sih yang mengatakan hal itu. Bagaimana kemudian manusia ketika di hari kebangkitan, Tuhan juga akan membangkitkan tubuh panahnya. Artinya tubuh biologisnya pun akan dibangkitkan. Karena kenapa? Banyak data juga di dalam kitab saudara yang mengatakan bahwasanya manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau misalnya perbuatannya yang melakukan perbuatan itu adalah jasadnya, berarti jasadnya yang harus dibangkitkan. Nah, tolong terangkan ke kita yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu, apakah bukan jasad yang Anda gunakan sekarang ini, atau ada jasad lain gitu? Ada jasad selain daripada yang Anda gunakan sekarang, yang Anda gunakan ke gereja, yang Anda gunakan untuk melakukan kebaikan, yang Anda gunakan untuk melakukan perbuatan dosa. Apakah bukan itu yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan menurut saudara? Silakan. Ya. Jadi manusia yang berdosa itu dibangkitkan untuk dihukum. Yang dihukum itu tidak memperoleh keselamatan, gagal dalam mencapai keselamatan. Dia dibangkitkan dalam tubuh fana yang tidak bisa mati, sehingga kalau dihukum itu hukumannya kekal. Nah, kemudian yang dibangkitkan untuk mendapatkan kemuliaan, tubuhnya bukan tubuh yang saat ini. Tubuhnya itu dikatakan itu bukan dikatakan, tetapi kita dapat mengasumsikannya ketika Tuhan Yesus bangkit, dia dalam tubuh kemuliaannya. Nah, kita bisa, kalau pertanyaan seperti Bang Juma tadi, kita hanya bisa mengatakan seperti itulah tubuh kemuliaan itu. Jadi dia melampaui ruang dan waktu itu. Jadi bukan tubuh kita, yang tubuh saya yang saat ini yang dibangkitkan, yang daging ini. Nah, jadi tubuh kemuliaan yang kekal gitu, bukan yang saat ini. Bagaimana, jelas? Ada lagi? Iya. Jadi kalau misalnya bukan tubuh ini, ya bukan tubuh ini yang kemudian yang akan dibangkitkan, artinya tubuh Anda yang sekarang bebas aja dong melakukan satu kesalahan.
maksudnya bermaksiat. Karena tubuh Anda ini yang tidak akan dibalas. Misalnya bukan misalnya Anda Iya. kan bukan tubuh saya ini nantinya yang akan mendapat balasan. Ya, saya lakukan aja persinahan di mana-mana karena tubuhku ini akan menjadi tanah kok, tidak akan mendapatkan balasan. Biarkanlah mulutku yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhanku, tapi jasadku biarkanlah dia bermaksiat karena dia tidak akan diupah. Tapi mulutku harus tetap mengatakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Karena Roma 10 nomor 9 nomor 10, siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ternyata yang diselamatkan itu adalah tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kasar ini biarkan aja dia melakukan kemaksiatan. Yang penting mulut ini memuji bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukankah seperti itu? No, enggak, bukan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Iya, Yang saya terus? jelaskan, tubuh kita ini kan menjadi tanah, ya kan? Menjadi tanah. Nah, bagi yang mendapatkan kemuliaan, itu mendapatkan tubuh kemuliaan yang bukan seperti tubuh saat ini. Nah, Alkitab mau kasih tahu tuh kayak apa, ya kan? Kayak apa tubuh itu. Nah, kita bisa menyimpulkan tubuh kemuliaan itu adalah ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia menjumpai banyak orang di situ. Nah, tubuh dia seperti itulah, tubuh yang seperti itu, gitu. Semua manusia di sana itu seperti malaikat katanya kan. Nah, mungkin tubuh malaikat, gitu. Tubuh malaikat itu adalah atau tubuh kemuliaan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu sehingga bisa kekal. Nah, tubuh yang dibangkitkan untuk dihukum itu juga tubuh yang akan dihukum kekal juga, tidak mendapatkan keselamatan, gagal mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Nah, jadi tubuh yang mendapatkan kehidupan yang kekal, kemuliaan, dapat dibayangkan, digambarkan adalah tubuhnya Yesus. Itu. Alkitab katakan kita hidup di surga seperti malaikat, gitu. Nah, begitu. Iya. Halo? Iya. Jadi gini Bang, sedikit lagi. Ketika saudara saya ini mengatakan bahwa bukan tubuh yang sekarang ini, bukan tubuh yang sekarang, maka pikiran logika negatif saya adalah, ya biarkanlah fisik ini melakukan kemaksiatan, karena toh bukan ini yang akan mendapat upah nantinya. Dia akan menjadi tanah, puas-puasinlah dia untuk mendapatkan jatah dia. Karena kan bukan dia yang akan mendapatkan balasan nantinya di sana. Tubuh lain yang akan mendapatkan siksaan. Ya biarin aja tubuh lain itu yang mendapatkan siksaan. Yang penting tubuh ini puas, gitu. Karena kalau saya melihat dari data yang ada di dalam kitab saudara, misalnya 1 Korintus 6 nomor 14 misalnya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan itu akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, Tuhan yang dimaksud dibangkitkan oleh Allah itu di dalam 1 Korintus 6 nomor 14 itu adalah Yesus. Nah, coba kita lihat, kita telaah Yesus. Apa yang terjadi kepada diri Yesus? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, 1 Tesalonika 4 nomor 14, maka kita percaya juga bahwa mereka yang akan meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan dia. Artinya dibangkitkan. Nah, coba kita lihat Yesus. Ketika Yesus itu kemudian mati, yang bangkit, apakah jasad yang dia gunakan sebagai manusia 100% atau ada tubuh lain? Karena Maria mencari mayatnya di kuburan Yusuf Arimatea tidak menemukan mayat, berarti tubuh yang dia gunakan itulah yang akan bangkit. Sementara kebangkitan yang dialami oleh Yesus sama dengan kebangkitan orang-orang Kristen sesuai dengan 1 Korintus 6 nomor 14.
Nah, bagaimana itu Bang? Pernyataan Abang itu ternyata tidak berkesesuaian dengan data yang ada di dalam kitab Abang. Gimana tuh? Itu sesuai. Jadi tubuh yang dibangkitkan itu, kata Alkitab, akan diubah. Tubuh yang dibangkitkan itu akan diubah dalam sekejap mata. Diubah. Jadi tidak mungkin tubuh yang lama. Kita tidak boleh mempertahankan tubuh yang lama, karena akan itu binasa, fana gitu kan. Tetapi yang diubah, tubuh kita tuh diubah sehingga bukan tubuh lama begitu. Yesus yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan dalam tubuh yang baru, tubuh yang lain, bukan tubuh yang fana ini, yang kedagingan ini, enggak. Kemudian kalau Bang Juma mengasumsikan, tubuh dan mulut, tubuh saya ini sesuka-sukanya. Nah, tubuh kita ini kan mestinya ada jiwa, ada roh di situ. Tangan kita ini kalau tidak ada jiwa, tidak ada akal budi, ya tangan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau mengasumsikannya seperti itu, ya jelas itu tidak ada di Alkitab, dan itu tidak masuk akal. Tubuh itu melakukan sesuatu dan mulut lain, ya nggak bisa gitu. Jadi tubuh Yesus itu adalah tubuh yang diubah. Gitu. Bentar, saya komentari Aki ya. Pak Sembiring mengatakan bahwa tubuh Yesus itu sudah diubah ketika dia bangkit. Tapi faktanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 20, ketika Yesus bertemu Thomas, itu tangannya masih berlubang. Ya. Bahkan kan Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum aku menyucukkan jariku ke tangannya yang bekas dipaku dan pada lambungnya itu. Nah, ternyata ketika Yesus bangkit, dia masih tangannya berlubang. Apakah tubuh kemuliaan itu cacat? Masih berlubang, itu satu. Yang kedua, ketika Yesus menjumpai para murid di Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40, di situ para murid itu ngeri. Ini feedback ya, siapa ya? Feedback ya? Ustaz Subi sendiri mungkin. Iya. Sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nanti biar diteruskan lagi Juma. Nah, di situ para murid itu ngeri dan takut menyangka Yesus itu hantu. Justru Yesus berkata, mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Nah, berarti Yesus di situ mau mengatakan bahwa dia belum mengalami perubahan. Ini aku sendiri seperti yang kamu lihat. Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Nah, kalau memang Yesus itu sudah bangkit, seharusnya dia itu seperti roh. Seperti yang Anda katakan tadi. Itu tertulis di dalam Lukas 20 ayat 36. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti malaikat, akan seperti roh. Faktanya Yesus itu yang katanya bangkit itu masih lengkap dengan jasad dan tulangnya. Bahkan untuk membuktikan bahwa dia bukan roh, dia makan ikan goreng. Berarti dari sini bisa disimpulkan Yesus tidak bangkit. Kalau dia bangkit, dia harus berupa roh. Dan itu bukan tubuh kemuliaan. Karena masih cacat, masih ada bekas di situ. Makanya ketika di dalam Yohanes 20 ayat 15 ketika Maria mau menyentuh, apa kata Yesus? Jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Artinya apa? Tubuh yang mereka disiksa ini tadi masih merasakan kesakitan sehingga tidak boleh disentuh. Bukan karena takut meledak atau najis kepada perempuan itu. Tapi karena rasa sakit yang dia derita di salib itu. Sehingga dia tidak mau disentuh. Begitu Aki Juma, lanjut. Iya, jadi saya sederhana aja Bang. Saya ketika abang saya ini mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan nanti tubuh lain. Kita kembali kepada keadilan. Menurut abang, apakah adil ketika jasad abang yang bekerja, kemudian yang diupah jasad lain? Kita berbicara mengenai keadilan loh ya. Yang menderita selama abang hidup, ya, mencari nafkah untuk kemudian anak-anak, menghidupi keluarga,
menjadi tokoh dalam agama, memberikan ajaran-ajaran yang baik terhadap orang. Jasad Anda kekurangan makanan, jasad Anda kurang tidur untuk mengajarkan satu kebaikan. Lalu kemudian ketika masa pengupahan, jasad Anda yang mengabdi ini tidak diberikan ruang untuk diupah. Tapi yang dibalas adalah jasad yang lain. Apakah ini yang Anda katakan adil? Anda yang bekerja, yang lain mendapatkan upah. Anda yang siang malam mengabdi, orang lain yang menikmati. Coba Anda terangkan kepada kita. Karena Anda sudah menabrak semua data-data di dalam kitab Anda. Allah yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita sama seperti Yesus. Yesus dibangkitkan dengan jasadnya. Guru saya tadi sudah menjelaskan itu. Nah, kalau Anda mengatakan bukan tubuh ini yang akan dibangkitkan, lalu di mana keadilannya? Seketika tubuh Anda lah yang mengabdi, lalu yang dibalas tubuh yang lain. Silakan. Silakan Pak Joni. Aduh, ini tadi audionya itu, Silakan Pak Joni. tadi audionya itu tumpang tindih nih. Oh, mungkin Pak Joni turun, nanti saya naikin lagi. Oke ya, saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Oh, mungkin Pak Joni. Oke. Oke ya, saya Ya memang kalau buka aplikasi lain, ini Bang Moto, langsung tumpul Memang dia suaranya. feedback dia. Memang Iya. begitu. Makanya Mungkin tadi dia buka-buka Google, ya kan? Ya memang kalau makanya- debat di TikTok ini apa namanya perbendaharaan ayat-ayat itu harus sudah lengkap di otak kita. Jadi nggak perlu buka-buka Google lagi. Makanya aku bilang jangan ikut pirang, kau ikut pirang matilah kau. Alhamdulillah. Sebentar, jaringan. Ini yang saya herankan ini kawan-kawan Ini ada- yang saya ini bebas berjalan katanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ditanyakan, Akhi Kurniawan. Aku nih orang Islam juga, Bang. Mau nanya sedikit soal apa? Nabi Muhammad kan itu kan manusia suci kan ya, Bang? Iya. Iya. Soal apa? Soal orang Yahudi yang sihir itu gimana ya tanggapannya? Ustaz Juma bisa dijelaskan itu dikit. Apa itu? Iya, korelasinya apa dengan Nabi Muhammad suci dengan wanita Yahudi sihir itu korelasinya apa? Kan maksudnya orang Yahudi kan pernah sihir Nabi Muhammad gitu. Itu sih yang pengen aku tanya. Orang Kenapa Yahudi sampai kena bisa sihir Nabi sihir? Muhammad. Orang Maksudnya Yahudi kan Nabi pernah Muhammad sihir diciri Nabi orang Muhammad. Yahudi gitu. Iya, gitu. Paham saya maksudnya gini loh mungkin. Bentar. Biar saya pahamkan Kenapa sampai sebenarnya ada bisa kena sihir masih dia? bingung ini. Gitu. Lagi pertama ngomong di TikTok ya Bang ya. Gini maksudnya mungkin Iya. begini maksud kawan ini. Bentar saya luruskan. Kalau Nabi Muhammad itu suci, kenapa Nabi Muhammad masih bisa disihir orang Yahudi gitu maksudnya? Iya, gitu. Ah ya, oke. Monggo Ahi. Iya. Jadi kesucian beliau itu tidak diukur dari kejahatan orang lain. Penyihir ya penyihir. Tukang santet ya tukang santet. Bukan berarti karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang suci, maka orang tidak kemudian bisa menyantet dirinya. Ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh enggak, Rasulullah itu tidak suci. Kenapa rupanya? Karena dia pernah disantet. Terus apa akibatnya ketika Rasulullah itu disantet? Coba, hadits mana yang Anda bisa jadikan rujukan terkait dengan kisah ini? Supaya kita bisa mengurai apa yang sebenarnya Anda inginkan. Karena begini, Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada istrinya Aisyah. Apa yang dikatakan? Tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah mohonkan petunjuk darinya? Dua orang laki-laki datang kepadaku dan salah seorang pun duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lain duduk di dekat kakiku. Ini nasihat. Ya. Lalu
Dia katakan, orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, mengapa lelaki ini? Ia menjawab, terkena sihir. Orang yang berada dekat kepalaku, siapa yang telah menyihirnya? Ia menjawab, Lubaid bin Asyam, seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang munafik yang berada dekat kepalaku, bertanya, dengan apa? Dengan sisir dan rambut. Nah, yang ingin saya urai di sini, ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu disihir sama orang, apa korelasinya dengan dirinya itu sebagai orang yang suci? Coba. Ya, kalau ukurannya orang disantet lalu dikatakan tidak suci, lalu bagaimana dengan Yesus yang dicobai iblis? Diotong-otong iblis malahan dari dari atas bait Allah lalu dibawa ke bukit tertinggi. Apakah dengan begitu Yesus nggak suci lagi? Bukan begitu cara ukurannya, ya. Bukan begitu cara ukurannya, betul. Makanya salah satu kemudian unsur yang menjadikan asbabul nusul daripada kul huwallahu ahad, tiga kul itu termasuk al-falak ini, itu adalah adanya pengajaran Rasulullah tentang kejadian itu. Nah, lalu kalau dikatakan beliau suci, kemudian dia disantet, disihir, apa masalahnya? Sementara di seberang ada Tuhan diuji, dicobai oleh setan. Itu gimana itu, abang yang bertanya ini? Apa maksud pertanyaan abang saya ini? Sementara Rasulullah itu kan memang banyak yang membenci beliau. Banyak, ya, bukan hanya itu. Pengen tahu aja bang, kenapa sampai bisa digituin dia? Beliau kan orang teramanah, jujur. Kenapa sampai? Ya gini bang. Jadi segala sesuatu itu ada kemudian penyebabnya. Makanya surah Al-Falaq dan An-Nas itu diwahyukan kan gitu. Untuk apa? Untuk menjawab kemudian adanya sihir yang terjadi. Jadi asbabul nuzul, turunnya Al-Falaq dan juga An-Nas itu Ustaz Juma, aku turun dulu doubling soalnya. Bentar. Iya. Jadi salah satu penyebab turunnya Al-Falaq dan An-Nas itu ketika Rasulullah itu disihir sama oleh orang Yahudi. Makanya Rasulullah mengatakan, ingatlah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang. Jadi Rasulullah itu tidak membalas kemudian si penyihir ini. Allah yang menyembuhkan diriku. Inilah sebabnya turun surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi adalah selemah-lemahnya iman ketika kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu ditanggalkan dalam diri kita disebabkan karena pelaku maksiat menyihir dia. Sementara seerror-errornya otak ketika kemudian ada manusia dituhankan karena dia pernah dicobai oleh iblis. Ini menggelikan kurasa. Ya, jadi gimana ya? Nah itulah aku bilang, kalau Anda itu tidak bisa membedakan antara hak dan batil, jangan sekali-kali Anda ikut berdebat. Jangan sekali-kali Anda belajar Bible. Jangan sekali-kali Anda ikut lintas agama. Kalau belum bisa membedakan antara hak dan batil. Ciri khas tidak bisa membedakan hak dan batil, Rasulullah itu kan suci. Tapi kok kena sihir? Nah itu, tanda-tanda orang yang masih tidak memiliki keilmuan yang bersanad. Hanya karena faktor suka TikTok, suka nonton YouTube, kemudian, wah ini bagus ini debat-debat begini. Akhirnya dia keilmuannya itu tidak terurai dengan baik. Sementara Al-Quran menerangkan, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Jauh daripada itu, Allah menerangkan kepada kita apa? Apa sih Pak Jo, ada suara? Kepada Tuhan. Lalu kemudian jauh daripada itu,
ketakwaan kita akan selalu diuji. Kenapa selalu diuji? Karena kata Allah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir. Karena kenapa? Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka itu rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Setelah tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul wa Hataman Nabiyyin, sakit hati, dengki, iri, cemburu. Maka salah satu kemudian tahapan demi tahapan untuk dia hembuskan agar kebenciannya itu terlampiaskan. Nabi kamu itu katanya suci, kok dia kena sihir? Ini upaya kedengkian yang kemudian Allah jawab, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli shay'in qadir. Maka maafkanlah, kata Allah, berlapang dadalah kepada mereka sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maafkan mereka yang kemudian tidak mengetahui tentang itu. Lalu apa yang digariskan oleh Allah setelahnya? Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bi jihadan kabira. Jangan kau mengalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman. Ya. Di sini udah azan asar, saya mohon izin ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Selamat sore. Ini siapa Lina Bu ini? Linatan. Ini dari Muslim apa Kristen? Dari Yahudi itu. Bani enggak, Pak. Ya, suku turun. Benyamin. Turun dia, Ustaz. Pada kemana? Tadi ada perempuan. Yang lain naik, monggo. Yang lain naik, monggo. Naik bos, ini Abik ganteng. Hikmah Lombok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak atau Mas ini ya? Masih. Atau Abang? Yang mana? Ini Mbak ya? Iya. Iya ya. Ini kan ada kemarin aku lihat apa itu di room sebelah ada yang naik, sok-sokan naik kan. Assalamualaikum. Ditanya balik lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ditanya balik. Terus dia bilang, Allahmu itu berkata lewat mana? Lewat hidungmu, lewat matanya, atau gimana? Terus dia nggak bisa jawab itu gimana. Terus yang kedua, kalau emang Tuhanmu ada di barat, emang kalau kamu nggak sholat, emang kamu kalau sholat nggak menghadap ke barat, sholatmu nggak diterima, itu nanggapinnya gimana? Udah itu aja. Terima kasih. Ya, tanggapan saya Dia nggak bisa gini Mbak nanggapin ya. balik gitu. Ya, tanggapan saya bagi orang-orang yang belum berilmu, jangan mencoba-coba masuk ke room Kristen. Itu satu. Yang kedua, ingat surah An-Nisa 140. Di mana di situ sangat jelas dikatakan ketika kamu mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olokkan dan dihujat, janganlah kamu duduk bersama mereka. Karena kalau kamu tetap duduk bersama mereka, Allah akan menyamakan kamu dengan mereka, dan Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jangan datangi rum-rum Kristen. Ayatnya jelas. Ya, nanti kalau ada masalah larinya ke kita. Wah, ini bikin pening ini. Ya, sementara kita tidak terlibat langsung di situ. Monggo Ustaz Jumah ditanggapi. Itu saja tanggapan saya. Oke, baik. Jadi Al-Quran menerangkan begini. Tentang apa yang saudara pertanyakan tadi. Ya. Rumah mana ini Pak Jul? Di rumah mana itu? Bahwa Allah itu tidak ditanyai Di tentang room apa ini. yang dia kerjakan. Kios moto. Akan tetapi Di kios moto. manusialah yang ditanyai tentang pekerjaannya.
Masa Allah ditanya, bagaimana Allahmu itu berfirman? Seperti apa dia memberi? Seperti apa dia menciptakan? Itu tidak seperti itu. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanyai tentang apa yang diperbuatnya, suka-suka dia. Dan merekalah yang akan ditanyai. Kita ini yang akan ditanyai, bukan kita yang menanyakan tentang Allah. Bagaimana Allah itu berfirman? Ya berfirman, Allah itu berfirman dengan kehendaknya dia. Bagaimana dia berkehendak? Loh, ini pertanyaan orang-orang jahiliyah. Artinya, kalau kita kemudian ditanya seperti itu, seakan-akan Tuhan kita itu makhluk. Laisa kamislihi syai'. Berarti Allah mengambil sebuah tindakan, cara mengambil tindakannya itu tidak sama seperti makhluk. Itu loh. Makanya dikatakan Al-Quran, la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrih ya'malun. Mereka itu tidak mendahuluinya. Mereka itu tidak mendahulinya dengan perkataan. Dan mereka mengerjakan hanya perintah-perintahnya. Contoh, apakah kita pernah minta kepada Allah, kepada Tuhan, sebelum kita diciptakan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan? Tuhan, jangan kau ciptakan aku menjadi laki-laki ya. Aku mau, aku itu kau ciptakan dalam rupa perempuan. Dan jangan kau ciptakan aku dari seorang rahim, seorang ibu yang miskin. Aku mau dia rahim dari seorang ibu negara, ibu presiden atau artis. Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Kodrat kita itu adalah ciptaan. Yang maha berkehendak itu Allah. Kehendaknya Allah kita tidak bisa mengaturnya. Tidak bisa kita mempertanyakannya. Tuhan, mengapa engkau menciptakan Bang Suma begitu ganteng? Begitu cakep. Tidak ada punya kemampuan kita untuk menanyakan itu. Makanya Al-Quran itu bagi orang yang beriman, ngerti sekali kita. Tugas kita itu hanya bertasbih. Tugas kita itu hanya menyembah, bukan mempertanyakan tentang pekerjaan Allah. Itu bukan tugas kita. Itu pekerjaan orang-orang zalim. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Itu pekerjaan orang-orang celaka yang mempertanyakan, bagaimana ya Tuhan itu menciptakan bumi, tangannya katanya sebelah kanan dua-duanya. Kayak mana ya itu ya? Lalu Tuhan itu katanya berbicara, Tuhan itu berfirman. Kayak mana ya mulutnya dia berbicara? Ini pekerjaan orang-orang jahil. Karena Tuhan sudah mengatakan, laisa kamislihi syai'. Rasul mengatakan, jangan engkau bertanya tentang esensi Allah, tapi bertanyalah tentang ciptaannya. Itu kaidah di dalam ajaran agama Islam. Makanya benar apa yang dikatakan oleh guru kita Akhi Sugi, jangan sekali-kali kamu ikut berperang kalau senjatamu hanya pelurunya isinya lombok biji. Jangan. Karena kenapa? Kamu akan menjadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan terhadap pertanyaannya orang dari seberang. Bulan-bulanan terhadap pemahamanmu kepada Al-Quran. Selama belum bisa membedakan antara hak dan batil, jangan. Karena debat lintas agama itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan sekali-kali kau berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Tapi Allah memberikan solusi, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada ya dedengkot Firaun di antara mereka. Boleh. Dengan cara apa? Jihad dan kabira, berjihad dengan jihad besar menggunakan Al-Quran. Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bi. Jangan kau mengalah dengan orang-orang kafir kepada orang-orang kafir. Lawan mereka dengan perlawanan besar, yaitu Al-Quranul Karim. Gimana mau melawan kalau membaca Al-Quran saja nggak bisa? Ditanya, di mana di dalam Al-Quran ayat yang menerangkan bahwa cukup satu istri saja boleh? Nggak boleh lebih dari satu kalau tak bisa adil. Jangan ikut perang. Belum layak Anda. Belum lagi kalau orang yang kayak begini membaca Amsal. Amsal 7, nomor 18, nomor 19.
Marilah kita bersenggama sampai pagi karena suami saya dalam perjalanan. Anda kalau belum memahami tentang Bible, baca kitab ini, Anda bisa onani sendiri nanti. Ya, jadi jangan pernah terjun ke dunia debat kalau Anda belum bisa membedakan antara hak dan batin. Nggak mudah itu. Saya, Akhi Zugi, teman-teman kristolog, bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun kami belajar. Bukan, berpuluh tahun kami belajar. Sehingga jangan heran ketika ada yang bertanya tentang Bible, saya katakan, kami lebih paham Bible daripada Anda. Apa kaidah pengukurannya? 1, kami belajar Bible karena akal, bukan karena iman. Tidak ada fulus. Tidak ada fulus yang menjadi latar belakang kami buka Bible. Beda dengan tetangga kita. Jadi apapun muatan daripada data-data di dalam kitab mereka, EGP, benar salah EGP, yang penting kita gunakan sebagai ajang untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Yesus. Kalau kami, Akhi Sugi dan kawan-kawan tidak seperti itu. Contoh misalnya Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah. Lalu kami mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi yang dipertontonkan ke kita bahasa Indonesia. Maka kami terangsang terpanggil untuk belajar. Mana seruan Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani kepada Paulus? Saulus, Saulus, nehi merica ketum berajahe. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wow, kapan rupanya orang ini pernah bertemu dan menganiaya Yesus? Ini yang kita cari. Makanya Al-Quran menjadikan sebuah gambaran jelas. Illal ladina zalamu minhum wa qulu amanna billatina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka, kita ini muslim sama seperti Tuhan yang kalian sembah. Muslim dia. Maka kita harus punya kaidah di dalam dialog dengan teman-teman Kristen. Saya kira begitu. Sama kemarin di framing pernyataan saya. Bahkan ada yang dengan culasnya, dengan liciknya mengatakan, Suma memproklamirkan tanggal 8 Oktober adalah tahun di mana Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah yang berkuasa. Ini orang yang tidak sanggup mental, tidak ada ilmu, turun debat gitu. Yang penting saya bisa berlogika, apapun itu, tidak peduli. Yang penting rumah terong itu bisa tercipta dengan segera. Gak bisa begitu. Islam itu mengajarkan orang untuk menuju kepada kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya diterangkan seperti itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Seruannya jelas kok. Maka Yesus di dalam kitab mereka mengatakan apa? Yohanes 14 nomor 26. Ketika pembawa kebenaran itu yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan dari langit itu kepada bangsa lain datang, dialah yang akan mengingatkan kepadamu segala perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Jadi perkataan Yesus berulangnya di mana? Berulangnya di Al-Quran. Apakah berulang di kitabnya teman Kristen? Tidak. Tidak berulang. Apa buktinya? Kita lihat. Matius 5. Izin boleh bicara bapak-bapak yang pintar-pintar. Izin, terima kasih. Silakan. Iya, saya dari Kristen. Saya mau bertanya aja sih Pak, bukan berdebat begitu ya. Karena saya tidak mengerti perdebatan atau apa begini gitu ya. Saya tadi mendengar sedikit Bapak, karena keluarga saya pun kakak saya kandung ada yang masuk Muslim dan suaminya ustadz gitu. Dan saya menanggapin tadi Bapak Salam Akal Sehat tadi mengatakan sama Ibu itu tadi, emang ada larangan untuk bergabung atau Tadi sepertinya Anda kurang nyimak, ini saya bacakan langsung Quran surah An-Nisa ya 140, didengarkan konteksnya seperti apa ya gitu ya. Quran surah An-Nisa 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka.
sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam, ya. Konteksnya tahu, Mas. Di situ yang dilarang kita berkumpul itu ketika ayat-ayat Al-Qur'an diperolok-olokkan. Bukan dalam konteks sosial, bukan dalam konteks muamalah. Misalnya ada orang Kristen baik dengan kita nggak boleh baik, bukan seperti itu, jangan di-framing ke sana. Itu konteksnya kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang diperolok-olokkan. Tetapi kalau orang Kristen itu lagi bercanda, tidak sedang memperolok-olokkan Al-Quran, nggak masalah kita datang ke sana, nggak apa-apa. Justru yang melarang orang untuk menerima tamu beda agama saja itu dilarang, justru itu di Kristen, Bang, bukan di Islam. Kalau di Islam di dalam surah Al-Muntahanah, bentar nanti saya tunjuk ayatnya, Bang. Dalam Quran surah Al-Muntahanah ayat 8, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selagi orang-orang kafir tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita dari tempat kita. Nah, di mana di dalam Bible orang Kristen dilarang menerima tamu beda agama, bahkan mengucapkan salam termasuk perbuatan yang jahat. Itu di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Justru di Kristen yang dilarang, di Islam tidak ada. Begitu, Bang? Ada loh, Kang. Iku wis tempat tinggal aku di kampung ini ono loh. Wis dilarang berteman dengan umat Kristiani. Wis jelas kita, Bang. Kita bicara agama atau bicara oknum? Ini kita bicara kitab suci. Iku kan ono. Loh kan iku kan lambangnya iku kan Muslim. Dia ngomong, wis agama apa iku? Wis aku tanya lagi. Aku iya, Muslim. Sekarang tanyakan Kamu sama Kristen. dia dasarnya mana dilarang bergaul sama orang Kristen. Mana? Nah, iku Kang. Aku wis tanya sama Kang ono tak, sementara iku aku tanya sama Bang Ipar iku ora ono lho, wis apik-apik lho. Iku enggak boleh lho kalau beda-bedakan gitu. Iya, Bang. Memang tidak ada di dalam Al-Qur'an dilarang bergaul dengan orang Kristen. Surah Al-Muntahanah ayat 8 jelas Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jelas hadisnya. Nih hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Kafir zimmi itu kafir yang tidak memusuhi Islam. Kafir yang mau hidup berdampingan dengan Islam. Seperti Anda. Ya, mau berdampingan dengan Islam, tidak menghujat Islam. Haram bagi saya untuk menyakiti Anda baik dengan kata-kata atau perbuatan saya. Itu Islam. Nah, bagaimana di Bible? Di Bible justru menerima tamu beda agama dilarang. Kita tidak berbicara oknum, tapi yang kita bicarakan adalah kitab suci. Karena agama bukan berdasarkan oknum, tapi agama berdasarkan kitab suci. Kalau agama dinilai dari oknum, maka tidak ada agama yang benar. Karena di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Jadi bagaimana? Lihat kitab sucinya. Saya tidak pernah memandang Kristen dari oknum. Itu. Terima kasih. Nah, ya terima kasih loh Kang. Tadi aku wis tanya aja kenapa iku dilarang kok dikafir-kafirin gitu kan. Gitu. Karena aku bertanya loh sama Abang Ipar iku, Pak, dianya ustad gitu. Loh, sampean aku ngomong iku kok beda loh Bang, acarane iku itu loh Kang. Makanya aku wis tanya tadi, aduh kok malah dilarang gitu. Wis yang dilarang yang mananya Bang? Ya, yang dilarang yang mana? Apa namanya ini Pak Jul? Apa? Tadi kan bergabung gitu. Nah, Kirios moto. kan Anda Kirios nggak moto. ada konteks ya?
Yang dilarang itu ketika ayat-ayat Kirios moto, Allah cari aja diketik itu loh, yang di pojok kanan atas itu ada tulisannya Kirios dalam moto. konteks pergaulan sehari-hari itu tidak ada larangan. Anda nggak dengar tadi ayat itu saya baca jelas sekali, jangan ya duduk bersama mereka. Mereka siapa? Yang sedang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Gitu loh, jangan dipukul rata. Enggak Juma. Ya, jadi kalau kami ajaran Islam, terus kemudian ada berita yang Anda bawa seperti itu ya nggak heran kami ya. Karena itu iya kan loh, sesuatu. Kang. Malah Kang iku yang viral kemarin iku Kang, di kampung aku iku wis dilarang kami ibadah loh. Pas Natalan iku wis aduh piye iku sampean iku fitnah itu Kita nggak bicara oknum. Itu Bentar, fitnah kita itu. bicara oknum. Kita bicara kitab suci, jangan oknum di bawah. Kalau mau ngarang-ngarang kayak begitu orang semua bisa kok. Islam mana yang mengajarkan orang melarang Natal? Jangan bawa-bawa hal-hal yang tidak benar. Iya, jangan bawa oknum deh. Kita bicara Itu kitab suci saja. sudah viral itu. Kalau ada yang kayak begitu, Bang, kita dewasa lah berpikir. Umat Islam itu, dengar dulu. Izinkan saya berbicara. Umat Islam itu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Ya ayuhan nas, semua manusia diseru dalam Al-Quran. Kitab Anda nggak ada. Malah di dalam kitab Anda itu yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Itu loh kaidahnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham. Coba. Kurang apa lagi umat Islam ini? Apa yang dikatakan diperintahkan oleh Allah kepada kami umat Islam? Pelihara kekerabatan kalian wahai manusia. Kami disuruh pelihara kekerabatan. Bahkan lebih jauh daripada itu, indahnya Islam itu apa yang dikatakan? Ketika orang-orang kafir itu datang kepadamu untuk mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kamu mau, mengajak kamu ke semua untuk menjadi Kristen kembali atau menjadi kafir kembali, apa yang dikatakan oleh Allah? Wasfahu fa'fu wasfahu, maafkan mereka dan berlapang dadalah kalian kepada mereka. Ketika orang Kristen datang nih ke rumah mengajak kita kembali mengajak ke gereja menyembah kepada Yesus, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, maafkan mereka. Di agama Anda ada nggak kayak begitu? Kalau saya lihat di dalam, dengar, kalau di dalam kitab Anda yang ada adalah bunuhlah sekota itu ketika salah satu di antara mereka ada yang menyembah selain daripada Tuhan. Iku konteksnya lain loh Kang, itu penyebaran. Giliran ada bukti di dalam kitab Anda, iki konteksnya lain. Giliran kami membacakan dalil dalam kitab kami, ini loh di kampung saya toh ada yang kayak begini. Lah itu deritamu lo yang ngarang-ngarang sendiri. Kalau di Islam itu kok dari itu kamu? Itu derita Anda. Mana beritanya di mana? Di kemarin di mana? Di Gan Eden. Kejadiannya di Gan Eden atau di Pulau Patmos? Di mana beritanya? Beritanya di mana? Coba terbitkan di mana? Media mana? Itu viral itu. Anggota yang dewan viral mana? Menandatangani itu. Alah, aku lali.com. Nah, sekarang kalau begitu mana dalil Qurannya yang menjadi dasar pijakan tindakan mereka ini mana? Ada enggak? Kalau enggak ada, lu ke gereja aja. Islam itu gitu, bos. Kalau Anda mengatakan ada di dalam Islam seperti itu oknum. Berarti dia keluar daripada kaidah Al-Quran. Begitu loh. Jadi Islam itu tidak gampang. Oh ada loh di kampung saya begini dan bengono. Lah itu deritamu lah yang kamu karang sendiri kok. EGP iku jeneng asaina dewe. Sudah diterangkan ayat begitu jelas. Konteksnya seperti apa gitu loh kan. Konteksnya itu ketika mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olokkan, itu yang tidak boleh kita kumpuli. Dibawa ke ranah umum. Seolah-olah semua umat Islam nggak boleh bergaul sama Kristen, kan ngaco jadinya. Memang tukang framing ngoten ini, giliran ditunjukkan ayatnya,
Kristen dilarang menerima tamu beda agama, nggak berani nanggapi. Lawang itu belum apa-apa itu loh Guru Nda. Lawang ada dalil kalau ada salah seorang di antara orang sekota ngajak kamu menyembah kepada ilah lain, bunuh satu kota itu. Gimana itu? Perintahnya tuh jelas. Oh, itu beda konteks. Dasar. Ya udahlah. Mungkin ada tamu kita yang lain, saudara siapa namanya? Saudara Anto, silakan. Saya nyimak dulu lah, silakan. Silakan. Ya, selamat sore Pak. Sore. Selamat sore Bang. Muslim Kristen Bang? Iya. Iya, mau nanya nih. Enggak ada Muslim Kristen Bang. Kristen Bang, ya, Kristen. Oh Kristen, oke. Ya, mau nanya ini Pak. Soalnya dari tadi ada kata kafir. Emang di dalam Muslim itu ada kafir ya Pak? Oke. Gimana? Di dalam Muslim ada kafir? Iya. Iya, silakan, Akhi. Gini loh, Bang. Tidak ada agama yang ungkapannya lebih lembut menyebut orang lain di luar agama Islam selain Islam. Kafir dari kata kafaro ya'furu kufron yang artinya menutup diri dari rahmat Allah. Itu arti kafir yang sebenarnya. Ya, itu tidak bermuatan negatif ataupun sadis. Kata kafir itu tidak bermuatan sadis. Sehingga ketika orang Arab yang ngerti bahasa Arab ketika dikatakan kafir, mereka nggak emosi, Bang. Orang yang ngerti kata kafir dikatakan kafir nggak emosi. Ini orang yang nggak ngerti kata kafir dibilang kafir ngamuk. Ini lucu ya kan. Nah, kata kafir ini ungkapan yang paling halus di semua agama. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam Kristen, orang yang beda dengan Yesus disamakan dengan anjing. Anjing jelas hewan. Kafir orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Tapi mana yang lebih sadis, menyamakan orang dengan anjing atau mengatakan orang kamu menutup diri dari rahmat Allah? Di mana itu ayatnya? Di dalam Matius 24, Anda baca dari ayat 22 sampai ayat 26. Di mana ketika ada orang kaya, ada perempuan Kanaan yang anaknya lagi kerasukan setan, minta tolong, panik, dalam keadaan panik sampai sujud kepada Yesus, dicuekin itu. Anda lihat aja, baca itu. Ya, oh Tuhan, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Malah disamakan dengan anjing. Begini semua ya. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tengok tuh. Heran saya. Kita menggunakan kata kafir itu kata yang paling lembut. Kalau Anda bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu disamakan dengan anjing. Silakan tanggapan. Ya nggak bisa nanggapi lah Pak, dia ketabok. Halo. Ya. Ya, silakan. Mas Irianto atau Bang Bad Religion ini Muslim Kristen kah? Muslim, Bang Bad Religion nih. Aduh, Pak Turun nggak berani nanggapin, langsung turun nih, gimana sih? Kena mental shock langsung. Aduh. Pagi Jumatnya lah yang jawab. Kalau saya yang jawab langsung kena jantung soalnya. Saya mau bertanya ini, apakah nabi-nabi sebelumnya apakah semua nabi itu sunat, Bang Zuma? Kedua, saya pernah baca di Al-Quran. Itu di satu ayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dia bisa memberi petunjuk. Sedangkan di ayat lain itu diterangkan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk. Hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Terima kasih Bang Zuma. Ya, tunjuk ayatnya Bang, ditunjuk ayatnya mana-mana sehingga kita bisa mengetahui Bang. Quran surah berapa, di ayat berapa kita bandingkan nanti. Waduh, enggak bisa Bang. Kita enggak bisa jawab, enggak bisa ngarang kita Bang. Nggak bisa ngarang-ngarang kita. Jadi kita lihat ayatnya itu konteksnya seperti apa gitu. Baik Pak Sugi, jadi satu pertanyaan aja ya tadi. Apakah semua nabi itu disunat Pak D? Tuhan itu jijik dengan orang nggak sunat.
Makanya nggak ada nabi yang nggak sunat. Apa buktinya Tuhan itu jijik dengan orang yang nggak sunat? Di dalam Kejadian 17-14, laki-laki yang tidak disunat, tidak dikerat kulit kelihatannya, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Jadi nggak ada nabi nggak sunat. Ya baik, terima kasih. Saya sunat alhamdulillah, berarti saya nggak jijik ya. Siapa? Iya. Silakan, Mas Abi. Kayaknya dari tadi mau bertanya. Monggo silakan. Iya, sebelumnya saya ingin menyapa gurunda-gurunda semua, terutama Muslim Kristen, Bang. Zuma. Muslim, Bang. Oh, Muslim, nggih, monggo. Ya, saya sepakat sekali sih dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan Pak Adi Sugi. Karena memang seharusnya seperti itu, Muslim itu kalau dia belum benar-benar paham mengenai Islam, mending belajar Islamnya aja gitu, nggak usah ikut debat gitu kan. Ya, karena itu memang sering terjadi ya seperti itu tadi, akhirnya hal-hal seperti itu dipertanyakan. Saya pernah mendengar pernyataan dari bapak kita Ustaz Abi Hidayat, beliau mengatakan untuk apa kita mempertanyakan sesuatu yang tidak bisa meningkatkan keimanan kita gitu loh. Hal-hal seperti itu kan tidak ada gunanya gitu loh. Bertanya kenapa Nabi kok bisa disihir, gimana, itu tidak seperti itu gitu. Nah ini menarik karena ya saya pun mungkin ini teguran untuk saya juga, karena saya pun ada kerap kali sering diundang sama saudara-saudara dari Kristen gitu kan, naik di rumah mereka gitu. Tapi untuk pertanyaan kali ini bukan waktu saya yang sedang diskusi, Bang. Jadi hal yang sama. Jadi ada Muslim naik, ini bukan nanya aja. Dia bertanya kepada waktu itu kalau tidak salah di roomnya Herdi Malikil. Nah, jadi teman-temannya ada di live chat, jangan lupa kalau memang salat asar. Apa Kristen itu tidak ngantuk, jangan lupa ngopi. Selamat selamat lalu aktivitas. Kenapa setiap ada orang disalib? Itu dia bertanya seperti itu gitu loh. Sedangkan yang disalib atas nama Bapa Putra Roh Kudus itu kan hanya ada di Kristen gitu loh. Nah jadi itu yang dipertanyakan dia. Akhirnya ditanya kembali oleh Bang Malik itu kan sama Singardi itu. Bang Malik itu mengatakan bahwa di Quran juga ada kata baptis gitu atau peluk gitu. Nah, ini pertanyaan saya mengenai surat Al-Baqarah 138 Ustaz. Mohon penjelasannya. Suaranya kecil, itu maksudnya apa? Iya, monggo Akhi itu jelaskan kata sibgoh itu Akhi Juma. Ya, gimana? Kata apa itu di Quran itu ada kata baptis. Itu sebenarnya bukan baptis, itu sibgoh Sibghautullah itu loh. Al-Baqarah 38. Ya. Gimana maksudnya di mana itu? Ya itu maksudnya celupan tuh menganggap ada kata baptis ada maknanya atau seperti apa gitu Tat. Karena kan kalau misalnya kita lihat terjemahannya sendiri pun sibghah itu memang tidak diterjemahkan gitu. Nah itulah yang diserang oleh dari pihak Motan kemarin sama saudara muslim kita yang ada di room dia itu bertanya balik kenapa, itulah sebabnya sibghah itu kenapa tidak diterjemahkan, padahal terjemahannya artinya celupan gitu. Nah itu Ustaz. Oh ya, baik. Yang di dalam surah Al-Baqarah ini ya yang diterangkan ya. Ya, 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghata wa nahnu lahu 'abidun. Jadi sibghah yang dimaksud di sini adalah petunjuk. Makanya dikatakan celupan atau celupan Allah itu maksudnya adalah iman kepada Allah yang tidak disertai sedikit pun dengan embel-embel menduakan Allah. Artinya ketentuan Allah bahwa dialah yang harus disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan baptis. Perintah ini sangat jelas bahwa manusia itu harus memurnikan akidahnya terhadap fitrahnya dia sebagai ciptaan, murni hanya kepada Allah. Tidak boleh ditambah-tambahkan kepada yang lain.
Nah, ini yang dimaksud. Jadi ketentuan Allah yang datang kepada Rasulullah. Hilang suaranya. Ya gimana Mas Andi? Oh ya, enggak, saya enggak belum naik. Ya kalau di Al-Baqarah 138 itu ya di situ memang artinya sibka itu adalah celupan. Artinya di sana itu adalah untuk lebih meningkatkan atau mengandung arti keimanan kepada Allah, tidak disertai kemusyrikan sedikit pun. Jadi makna celupan di situ adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibka itu artinya bukan baptis. Begitu kira-kira penjelasannya Pak Jul. Tuh, dibelintir-belintir oleh mereka ini. Ya, kita lagi ya, masuk ke ruang sana. Silahkan Pak Jul. Nggak ada oten. Nanti kalau ada oten, garap sekalian Mas Andi. Siap, aku mah di sini Pak Jul. Setelah selesai ini ya. Oke. Lihat aja orang netizen seneng kok. Oke. Allah harus melalui perantaraan ini, harus melalui perantaraan ini, harus melalui perantaraan ini. Tidak ada. Harus murni lurus hanya kepada agama Allah, lurus kepada penyembahan kepada Allah tanpa ada yang lain. Ini yang saya pahami terhadap ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 138. Sibghatallah artinya memurnikan akidah. Celupan Allah itu adalah satu ajaran yang kemudian menjadi gambaran bahwasanya ketika seseorang itu mentahirkan dirinya, mentasbihkan dirinya menjadi seorang muslim, maka dia harus totalitas. Supaya dia berada di dalam ajaran yang kemudian tidak didasarkan terhadap hawa nafsu, tidak didasarkan atas keinginan manusia. Makanya kan muncul tarekat-tarekat tuh yang tidak pernah diajarkan, seperti apa yang diamalkan oleh Deng Uceng. Ya, keluar daripada cilupan Allah, keluar daripada petunjuk Allah, keluar daripada apa yang kemudian diinginkan oleh Allah. Jadi ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa dalam menyelesaikan sesuatu dalam hubungan kita dengan agama, haruslah digunakan kaidah-kaidah atau dalil-dalil agama. Tidak boleh dicampur adukkan. Agama dicampurkan dengan budaya. Hal-hal yang terkait dengan agama dicampur adukkan dengan kebiasaan hidup orang-orang setempat. Gak bisa. Harus murni. Sesuai dengan kaidah, sesuai dengan dalil-dalil yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Diberkati Islam itu. Maka cukup Islam ini yang menjadi koridor di dalam urusan kita. Itulah yang dimaksud dengan sibghatallah. Jangan dicampur adukkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terkait dengan dalil-dalil atau nas-nas yang ada di dalam Al-Quran Karim. Demikian. Baik, saya mau sapa dulu Bang Zuma dengan orang yang dikafir-kafirkan sore sama Pak Rianto naik tadi ya sore. Bang Airul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Cuman mau berkenalan dengan Bang Suma. Ya, selamat datang di TikTok Bang Suma. Iya, Bang, makasih banyak. Bang Airul, kalau usah kenalan sama Bang Zuma nanti kamu melupakan aku. Makanya kemarin Bang Suma udah ada yang mengeluh dari pihak mereka itu. Waduh, sekarang Islam udah tambah kuat ya katanya. Ada Ustadz Sugi yang menjelma menjadi Bibel berjalan. Terus sekarang udah ada Ustadz Suma, Bang Grus Moto dengan bahasa-bahasa Ibrani dan Aramaiknya. Waduh, More Reski, Ustadz Wafi dengan tafsir dan Al-Qur'annya. Pokoknya mudah-mudahan semua subhat-subhat yang mereka lontarkan kita bisa hadapi dengan dengan lantang lah. Ya begitu aja, cuman ingin berkenalan, saya dari Madura Bang Suma. Ya, makasih Abang, makasih banyak. Salam kenal kembali. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih doanya, semoga semua doa yang terbaik buat kita semua
Dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ya gitu aja Ustadz Zuki, Bang Muto, Bang Suma, Siap. kemudian Ya. Bang Arianto ya. Sama Iya. siapa ya? Orang yang ya saya turun lagi nyimak di bawah. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rianto dengan orang yang dikafir-kafirkan dari Kristen ya, orang yang dikafir-kafirkan ini. Halo. Ya. Bukan. Maksud saya tadi itu di Muslim itu ada kafir ya. Ada kata kafir gitu. Ya jelas ada bang. Karena kaidah Iya, Quran itu kafirun itu ada. Iya, ada ayatnya. Ada ya. Soalnya Iya. kalau menurut Al-Quran iman nggak ada saya kata di kafir. Matius 5 ayat 22 Tapi Muslim bukan kafir. itu kami dilarang berkata kafir. Aku cuma mau memastikan aja Pak, memastikan bahwasanya di Muslim itu memang ada kafir gitu. Anda Ini salah. Bentar Anda bang. salah. Sebenarnya Bible itu nyomot kata kafir dari Al-Quran. Kata Coba Anda raka di lihat situ. terjemahan Kata lama raka itu itu. dari kata tolol bang. Ya dari kata tolol, kalau nggak salah ya, itu sekarang dirubah jadi kata kafir. Ini nggak nyambung sebenarnya. LA ini ngutip tapi nggak ngerti kaidah bahasa. Kata kafir itu tidak bisa diartikan tolol bang. Kafir itu orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Tolol dalam bahasa Arab itu bahlul atau majnun. Lah ini LAI ngutip kata kafir untuk menggantikan kata tolol. Barang siapa yang berkata tolol kepada saudaranya, hendaklah dia dibawa ke mahkamah agama. Sekarang jadi barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, dia harus dibawa ke mahkamah agama. Anda ketipu LAI bang. Terus terang, Anda ketipu LAI. Segi, boleh saya sedikit kepada teman kita ini? Ya, monggo. Ya, jadi gini, saudara Rianto, kalau di Islam itu kan orang Islam itu disebut Muslim, ya, atau orang Islam itu disebut orang yang beriman, gitu ya. Iman artinya orang yang percaya. Lalu orang yang tidak percaya kepada ajaran Islam itu disebut kafir. Artinya kafir itu menutup diri dari Islam. Nah sekarang kalau di Kristen itu orang-orang di luar Kristen itu apa namanya? Di dalam Ya kenapa? Siapa tadi? Ya. Saya sudah masuk ke TikTok, caranya umpama aku ikut bicara gimana ya? Ya nunggu diangkat ke atas. Caranya supaya diketahui saya sudah izin untuk diminta Itu diangkat. akan ada ada gambar orang dua itu di sebelahnya komentar. Itu diklik aja, minta naik. Di bawah. Oh gitu, itu diklik ya gitu Nah, ya. diklik minta gabung. Nanti tinggal nunggu digabungkan atau tidak. Oh baik. Ya terima kasih Bang Zul ya. Siap. Saya dari tadi belum diangkat naik. Disebut. Jangan Ustaz Handi, nggak usah. Orang yang tidak percaya. Ustaz Handi nggak usah Ustaz Handi. orang yang tidak percaya. Kok saya dilarang? Bang guguk. Enggak, Bukan dilarang. Bang. Kita memberikan ini kesempatan para oten-oten naik. Kalau Anda jangan ngarang lah. Kenapa Bang nggak denger? Kenapa? Biar oten-oten Iya, yang naik. ya. Jadi disebut apa orang-orang di luar agama Kristen itu menurut Anda? Di dalam kitab Anda. Disebut orang yang tidak percaya. Pengiripan naik itu. Ada dalilnya bahwa kami ini disebut bagi orang tidak percaya? Ada, cuman kebetulan ini lagi nggak ada bawa apa ini, lagi nggak ada Alkitab. Bang, saya ini Bible berjalan bang, gak usah ditipu-tipu bang. Nggak ada kayak gitu bang. Orang di luar ajaran Yesus disebut guguk bang. Matius 24 ayat 26 bang. Ya itu di luar agama, itu di luar ajaran Yesus akhina. Yang saya tanya di luar ajaran Kristen. Ajaran Yesus dan Kristen ini kan beda. Nah di luar ajaran Kristen itu apa namanya bang? Kalau Anda kan domba. Bidat. Nah di luar agama Kristen apa namanya? Oh itu sekilas pernah saya baca ada itu dikatain kambing gitu. Nah enak enggak itu?
Ya itu kan perumpamaan Pak, bukan mutlak. Nah, sekarang ketika Islam mengatakan Anda kafir, orang yang menutup diri, dengan Anda mengatain kami kambing, mana yang beretika? Ya kafir menurut Islam itu kan sesuai dengan pemahaman Islam. Kalau kafir menurut umum kan bukan seperti itu Pak. Nah, kenapa Anda mencuri istilah kafir dari kami terus Anda artikan secara serampangan? Ya yang kita pakai kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kafir itu bahasa Arab itu Pak, bukan bahasa Indonesia itu. Ini orang blow on tingkat tinggi nih. Ya, berarti yang salah siapa? Yang salah nenek lu. Enggak tahu. Ya di TikTok ya begitu. Anda yang salah. Yang salah siapa? Jadi siapa, Pak? kafir itu Pak, bahasa Arab artinya menutup. Kalau saya panggil Anda menutup, dengan Anda panggil saya kambing, kira-kira yang menghujat siapa Pak? Kami atau Anda? Ayo, tabok dia. jujurlah terhadap kebenaran. Cuman umat Islam itu Pak, ajaran kasih dia. Makanya Anda panggil anjing, panggil monyet, panggil kambing, panggil apapun kepada kami nggak merasa. Kenapa? Kami ini orang beriman. Nah sekarang kami ajak untuk seruan kafir. Wahai orang-orang yang menutup diri, Anda kok marah? Ya. Sementara Anda memanggil kami kambing, kami nggak merasa karena memang kami bukan kambing. Sejak kapan Kristen memanggil umat Muslim anjing atau nggak baca Bible dia? Loh tadi Anda katakan di luar agama Anda kami ini apa? Anda bilang apa? Ya, itu kan umum Pak. Umum. Bukan berarti Enggak, ini ayat itu ditujukan kepada umat Muslim Pak. Kita berbicara mengenai apa yang tertulis dalam kitab Anda. Nanti saya luruskan bahwa sebenarnya yang dipanggil kambing itu adalah Anda, bukan kami umat Islam. Nanti akan kubuktikan dalilnya di kitab Anda. Kristen itulah yang disebut kambing oleh Yesus, bukan kami. Ngaur. Mari kita buktikan. Asik. Mari kita buka Yohanes 12 teman-teman. Yohanes 12 1 10. Yohanes 12. Iya. Yohanes 12 ayat 10. Kita lihat dari nomor 46 sampai nomor 50 supaya kita ngerti gitu lah ya. Siap. Jangan terguncang ya, Pak. Pak siapa ini? Iya. Yanton ya. Saya bacakan Bang Zuma ya. Boleh. Yohanes 12 nomor 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sebentar. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Silakan Bang Zuma. Ya. Nah, jadi tolak ukurnya kemudian kabur orangnya. Pengikut Yesus dan bukan pengikut Yesus itu, Pak. Yang menjadi tolak ukurnya adalah perkataan-perkataan Yesus. Orangnya kemana ya? Kabur. Ya, saya nggak ngekik loh, nggak ada ngekik loh ini. Orangnya kemana? Terguncang, abang sih. Untuk memisahkan, yang menjadi hakim itu kan untuk memisahkan antara yang mengikuti perkataannya dan yang mengaku-ngaku mengikuti perkataannya. Nah sekarang kita masuk ke Matius 25, nomor 31 sampai nomor 46. Panjang sih, tapi di situ ada pengusiran, enyahlah dari hadapanku kamu orang-orang terkutuk. Itu jelas itu. Mereka diusir kenapa? Karena mereka
tidak mengikuti perkataan Yesus. Maka Yesus mengatakan, apabila anak manusia datang kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Siapa itu? Yang mendengarkan perkataan Yesus, yang menjadikan perkataan Yesus itu sebagai perintah. Nah, Kristen ini mendengar nggak perkataan Yesus? Nah, silakan Mas Rianto. Ada lagi nih orangnya sudah dibangkitkan lagi, Bang Zuma. Ya. Silakan Mas Rianto. Halo, Mas Rianto. Atau orang yang dikafir-kafirkan ini, Mas orang yang, aduh susah banget namanya. Ini Muslim atau Kristen? Halo? Halo, saya Kristen. Halo? Iya, Muslim atau Kristen, Mas? Halo? Iya. Kristen. Kristen ya? Orang kafir. Jadi sudah mendengar ya dari penjelasan Bang Zuma ya? Silakan ditanggapi. Aduh, ini tadi saya pertanyaannya nggak tahu saya. Yang lain aja deh diskusinya. Itu gimana? Yang tadi yang bertanya Pak Anto kan tadi, Pak Anto. Iya, Pak Anto. Monggo, dia masih close mic. Bang Zuma masih di mute. Mungkin dia bingung dia. Terguncang kali. Mas Rianto? Iya. Soalnya gini, Mas. Jadi Aduh. Iya, silakan. Ya, yang Banyak saya tanyakan otak ini yang adalah, masih unyu-unyu di sini. kalau boleh tahu, Nabi Rasulullah Baginda itu lahir pada abad berapa ya? Oh, ini keluar dari itu. 12 Rabiul Awal. Keluar dari pernyataan Bang Zuma. Nggak mau ditanggapi atau seperti apa? Enggak, soalnya tadi nggak terlalu mengikuti apa yang diperdebatkan itu. Jadi yang saya tanyakan yang lain aja dulu. Gimana Bang Zuma? Iya, silakan. Ya. Ya, silakan bertanya. Saya mau tanya Bang Zuma. Ya. Baginda itu lahir pada abad keberapa itu? Abad ke-5 ya? Abad ke-6, 571. Lahir? Iya, abad ke-6. 570 Masehi ya? Iya. Oke, jadi kita kalau Islam anti sejarah atau dengan sejarah terima nggak sejarah? Sejarah apa itu? Sejarah seperti apa? Karena gini, namanya manusia, contohnya nih Bang Zuma. Pasti kan Bang Zuma kan ada sejarahnya dan ada silsilahnya. Betul tidak? Iya. Kayak ingat seseorang saya ini. Jadi tidak mungkin Bang Zuma punya sejarah dua karena manusia itu dibatasi ruang dan waktu. Betul tidak? Iya, betul. Nah, terus jadi maksud yang saya tanya sama Bang Zuma, apakah Islam sendiri menerima sejarah atau tidak? Sejarah apa ini? Sejarah setiap manusia. Tadi kan udah saya katakan Bang Zuma punya sejarah sendiri. Jadi Bang Zuma iya, jadi pertanyaan Anda itu sebenarnya tanpa Anda tanyakan Anda sudah tahu. Bentar. Bentar Bang Zuma, tadi dia mengatakan apakah manusia itu mungkin nggak punya sejarah dua, silsilahnya dua gitu ya Bang ya? Iya, betul. Iya Bang ya? Ya, oke. Ya, siap. Mungkin Bang, punya. karena Yesus ini dua silsilah Bang yang berbeda Bang. Menurut Matius, kakeknya Yusuf adalah Eli, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar Bang? Ini dua sejarah loh. Bang, akal sehat. Kita pakai ini dulu, jangan lari-lari ke situ dulu. Setiap manusia pasti kan punya. Setiap manusia. Kan Anda tadi tanya nih, mungkin nggak manusia itu punya dua silsilah? Saya jawab mungkin itu yang terjadi pada Yesus. Udah.
Nggak gini, jadi gini, kita pakai manusia itu kan pasti kan lahir pada tanggal sekian, nggak mungkin dia lahir 2 kali, nggak mungkin dia punya ibu dua, nggak punya ayah Itu 2. lahir nggak Itu tahu yang saya tanggalnya. tanyakan. Apa mungkin manusia bisa lahir 2 kali, bisa punya sejarah 2, punya silsilah 2? Saya rasa tidak mungkin, karena mungkin, manusia Yesus. sekali lahir sekali Mungkin mati. Bang, mungkin itu terjadi pada Yesus. Kata siapa nggak mungkin? Kita jangan. Itu terjadi pada Yesus itu. Kata Anda tidak mungkin manusia punya silsilah 2. Berarti Anda sendiri mengakui bahwa manusia bisa lahir 2 kali. Bukan masalah itu, mungkin atau tidak mungkin kita buktikan nanti. Di dalam kitabmu Yesus punya Kita gini loh, kita ini gini, karena gini kita kan harus pakai secara ilmiah. Jadi manusia apa bisa manusia lahir 2 kali atau 3 kali ya? Hah? Apa sekali doang? Lah itu faktanya itu. Yesus punya dua silsilah seperti yang Anda katakan tidak mungkin. Gimana itu? Anda tidak mengerti silsilah karena kita kan belum memahami yang nggak silsilah. Nggak mengerti. Anda Berarti nggak yang ngerti ditulis silsilah. Matius maupun Iya, Lukas jadi itu gini, bukan silsilah, Bang. Kita jangan yang kita Bentar ini dulu. yang kita bicarakan Berarti yang dulu, ditulis ini Matius masalah- dan Lukas bukan silsilah gitu. Yang kita tanyakan dulu secara umum dulu, jangan bawa ke situ Makanya dulu, jangan karena Anda nggak ngerti. aneh-aneh. Saya pasti Ini pertanyaan bertampol saya, nanti. Anda nggak ngerti. Kalau Anda mengerti silsilah, nanti bisa nggak jelaskan nggak secara mendetail? Bisa nggak? Apanya enggak? Nah itu yang ditulis Matius atau Lukas itu bukan silsilah. Nggak, kalau nggak sekarang saya tanya, Oh, bisa enggak, nggak itu bukan Anda silsilah. jelaskan? Kenapa Nggak, ditulis di situ saya silsilah, tanya. Bang? Anda gini, Anda mengetahui silsilah Yesus nggak? Saya tanya sama Anda. Ya itu yang ada di dalam Lukas maupun Matius itu. Saya tahunya dari Sekarang situ. enggak. Dengar dulu, Anda bisa tahu nggak silsilah Tuhan Yesus? Bisa nggak? Ya itu dari Lukas, itu saya tahunya. Enggak, jangan ke Lukas. Anda bisa nggak tahu nggak silsilah Tuhan Yesus? Anda bisa tahu nggak? Saya tidak tahu selain dari Lukas dan Ya udah, Matius. Kalau Ya Anda udah. tidak tahu, nggak usah banyak ngomong. Saya kirain Anda bisa tahu luar kepala. Kalau Anda bisa tadi luar kepala, saya mau bertanya tanyakan. apakah mungkin Itu, manusia jadi itu gini. punya 2 silsilah. Faktanya mungkin itu tertulis di dalam kitabmu, gitu loh. Iya, mau saya tanya, Anda tahu nggak silsilah? Nah, lanjut, saya dengar lanjut, dulu, udah. dengar dulu. Lanjut. Anda tahu nggak silsilah Tuhan Yesus? Tahu nggak? Anda bisa tahu Dari Lukas, dari Matius saya tahu. Enggak, saya tanya sama Anda, Anda sendiri Enggak tahu. Nggak tahu kan? Saya Ya udah, tahunya kalau dari Anda nggak Lukas dan tahu, Matius saya- saja. Enggak, ya, saya kirain Anda tahu gitu loh. Kalau Anda tahu, biar saya bertanya. Anda tahu nggak? Emang kamu tahu silsilah Yesus keluar selain dari Lukas dan Matius tahu? Iya. Kan aku bertanya sama Anda. Iya, Ada silsilah saya Yesus. jawab di luar Matius dan Lukas saya tidak tahu. Sekarang Ya pertanyaan udah, saya Anda tahu? berarti- Iya, saya. Berarti Anda dan saya sama-sama tidak tahu kan? Yang saya pertanyakan, mungkin nggak manusia punya sejarah 2, silsilah 2? Tidak mungkin, karena Mungkin, manusia Yesus. itu lahir Mungkin. sekali, silsilahnya Mungkin, sekali. Bang, mungkin. Kalau Anda tanya itu kepada saya jawab mungkin. Karena silsilahnya Yesus berdasarkan Matius, itu beda. Itu 2 silsilah yang berbeda. Ketabok. Gitu, Ketabok ini. saya kalau nggak percaya. Kalau kita melihat dari Lukas dan Matius itu kan apa namanya, mereka melihat dari mungkin beberapa ini, karena mereka masing-masing karakternya beda-beda. Jadi yang saya pertanyakan, Anda sendiri tidak tahu silsilah Tuhan Yesus. Ya kalau Anda nggak tahu, ya Anda udah. juga nggak tahu kan? Yang saya Anda tahu nggak? pertanyakan, yang saya kasih tahu bahwa manusia itu tidak mungkin punya sejarah 2, tidak mungkin silsilah 2, karena Itu ibunya Yesus dan punya bapaknya 2. pasti satu. Itu saya jawab Nggak mungkin mungkin. bapaknya 2, nggak mungkin ibunya 2. Di Matius itu ada. Sama Lukas saya tanya sama berbeda. Bang Juma, apakah Yesus itu Ya. adalah Nabi Isa? Bentar ya. Matius sama Lukas beda, Pak Jul. Iya, Ya, betul. beda memang itu. Ya di Matius 1 ya, pasal 1. Silsilah itu adalah Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zara, dari Tamer, Peres memperanakan Heron. Ini ada ini. Ada. Sampai Salomo memperanakan Rehaben, Rehaben memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Terus sampai ke Hizkia memperanakan Manise,
Malaysia memenangkan Amon, Amon memenangkan Yosia, ada semua. Ini gimana Oktan ini? Ada dua silsilah Yesus berbeda, Lukas dan Matius. Ya itu Bos Andi. Jadi pertanyaannya dia mungkin kah? Ya mungkin. Ya mungkin itu. Nah, dia tanya lagi kepada Suki. Apakah Pak Suki tahu ya Pak? Saya nggak tahu secara pribadi. Sayangnya ya di situ tuh nggak terlalu bisa keras itu. Nah, kalau saya ada di situ salah saya Pak. Bentar ya kita anukan dulu ya, kita gabung sana ya. Oke. Ya, silakan. Aman. Masih aman. Mungkin aku jawab si orang yang dikafirkan tuh begini ya. Kalau kamu bicara adakah mungkin seseorang itu lahir dua kali? Tentu secara ini nalar kan tidak. Tapi yang disampaikan oleh Pak Desugi, berkemungkinan besar bahwa seseorang itu tercatat silsilah atau tercatat perspektif tentang dia di berbagai sumber yang berbeda. Karena ini juga diakui sama Ibu Rita Wahyu. Di mana Ibu Rita Wahyu mengakui bahwa Yesus dan Isa adalah orang yang sama namun dari perspektif yang berbeda. Ingat, produk sejarah adalah produk analisis dari manusia-manusia yang memberi informasi. Nah, di dalam Islam sendiri, informasi-informasi ini itu memiliki kriteria-kriteria yang harus dipegang supaya itu data valid. Harus tahu siapa yang menyampaikan, harus tahu dari mana dikutip, kemudian ceritanya diriwayatkan banyak orang atau tidak. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, ketika kamu berbicara tentang perspektif Yesus dalam iman Kristenmu, data pendukung kamu itu apa? Nah, kalau kamu berbicara tentang apa yang diinformasikan ke dalam Islam tentang Al-Quran, bahwasanya Bunda Maria Maryam itu adalah anak ini, anak itu. Nah, yang menjadi polemik bagi kamu itu apa gitu loh. Kamu mau membandingkan data Al-Quran dengan data yang kalian imani, maka ajukan datanya gitu loh, biar kita bisa di sini membahas dan menjawabnya gitu. Jadi jangan pertanyaan kamu itu mungkin seorang dilahirkan dua kali itu nggak mungkin, tapi berkemungkinan besar. Bentar, selesaikan dulu. Saya akan mute abis ini. Saya kan di sini rame, riuh di sini kan. Jadi saya nggak dengar kamu ngomong apa. Intinya begini, berkemungkinan besar seseorang itu dicatat perspektifnya beda-beda oleh banyak orang. Contoh, Yahudi sendiri menceritakan tentang Yesus itu jauh berbeda daripada kalian Kristen. Harusnya kami lebih percaya Yahudi loh menceritakan Yesus, harusnya loh, karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Nah, produk kalian itu lebih dikuasai oleh orang-orang Roma, yaitu orang-orang Yunani. Loh, kenapa kami harus percaya dengan informasi yang datang dari Yunani gitu loh? Harusnya loh ya, secara ilmiah loh. Kalau kamu ingin bercerita tentang orang Jawa, kamu harus percaya kepada orang Jawa, bukan kepada orang Padang. Informasi tentang Yesus disampaikan oleh orang Yunani, bukan orang-orang yang istilahnya tuh kalian lebih ke Kristen, cenderung ke Yunani. Sementara Yesus sendiri orang Yahudi. Yahudi sendiri memaknai, menjelaskan Yesus secara berbeda. Nah, kami pun menerima informasi dari Tuhan berbeda juga tentang siapa Yesus. Tapi informasi yang kami dapatkan tidak bisa dibantah dengan kitab kalian tentang siapa Yesus. Oke, itu aja, terima kasih. Kalau saran saya begini Bang, benar Bang. Kalau saran saya Bang, jangan membenturkan Yesus yang ada di Bible dengan Quran. Kenapa? Karena di Bibelmu sendiri masalah silsilah Yesus masih cakar-cakaran. Siapa sebenarnya kakeknya Yusuf ini? Eli atau Yakub? Itu silsilah yang berbeda sekarang di situ. Gini, yang saya tanyakan tadi kan dari awal, apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Kata Bang Juma tadi dibilang sama. Lah, kalau sama, kita lihat dulu identitasnya sama atau tidak. Karena kalau contoh nih, Bang Juma, dia kan udah punya identitas, nama orang tuanya siapa, nama ibunya identitas siapa. Yang mana yang mau kamu pakai? Yang menurut Matius atau menurut Lukas? Dipampet. Saya nggak. Kalau dia bilang berbeda ya. Saya nggak ada baca Alkitab. Nah, jadi kamu mau ngapa? Jangan cari Alkitab, kan kalian yang menyamakan, bukan kami. Ya kamu tahu nggak ada urusan dengan Nabi Isa, makanya kami nggak ngerti siapa itu Nabi Isa. Kenapa ada gereja Isa Masih gitu loh. Misterius gitu loh buat kami, karena kami nggak tahu Nabi Isa ini siapa. Iya, Yesus juga masih misterius, entah anak siapa itu kan. Enggak. Entah nama siapa kakeknya itu siapa kan masih misterius itu Bang. Kalau buat Yakub atau Eli itu nama kakeknya itu. Kami tidak misterius karena kami ada bukti, ada fakta. Kalian, makanya saya tanya. Oke, kalau Anda punya bukti, punya fakta, tolong dijawab. Siapa kakek Yesus, Eli atau Yakub? Sekarang saya bertanya kepada kalian, karena kalian Anda tadi mengatakan punya bukti, punya fakta. Ini hoa atau hanya sekedar ngaku-ngaku? Kok kalian dengar dulu, kok kalian iya, bentar Bang. Kenapa? Saya ingin bukti. Gini loh. Anda tadi mengatakan Anda punya bukti, punya fakta. Saya uji, bener enggak nih? Kan gitu. Sama itulah cukup mereka. Kalian ketakutan ditanya. Kenapa ketakutan? Enggak, kami enggak ketakutan.
Apa ketakutan? Anda kan tadi sudah Iya, mengatakan kami punya kalau bukti, nggak- kami punya kalau fakta. kalian- Nah, kalau tunjukkan kalian kepada nggak- saya kalau- sebenarnya Yesus ini kalau faktanya kalau kalian cucunya kan- Eli atau faktanya cucunya Yakub? Coba. Kalian kalau nggak ketakutan masa saya bertanya kok nggak bisa dijawab? Kenapa sih kok Apa yang ketakutan? Kenapa ketakutan? Iya, Maryam yang saya itu tanya, anaknya Imron. Udah jelas. Si Maryam Apa yang ini salah? ya oke. Tadi bapaknya Imron, terus saudaranya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tapi katanya ya saya nggak tahu ya. Katanya itu saudaranya Harun dan Nabi Musa. Saudara betul atau tidak? Harun. Iya, betul. Nah, itu hanya berbicara masalah silsilah saja. Atau orang-orang Yahudi itu sering mengait-ngaitkan seseorang dengan leluhurnya yang soleh. Sama seperti di kitab Anda, Yesus dikatakan anak Daud. Kapan Yesus punya anak Daud? Bentar, ini jawab juga. Jangan lari, jangan lari. Ini saya konfirmasi. Karena gini, Kenapa kalian takut? kan Yesus dikatakan anak Daud, itu benar salah? Dengar dulu. Jawab dulu, jangan cuma nanya doang. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Harun itu karena Sekarang saya kesukaannya tanya. Harun. Ini apple to apple. Anda mempermasalahkan Saudara kandung. Maryam ukhti Harun. Ya, saya jawab itu hanya berbicara tentang silsilah. Atau orang-orang Yahudi ini, Mas, itu, kan dari awal kan bentar udah saya dulu. bilang. Katanya Dengar minta dulu. dijawab. Ini Dengar saya dulu, jawab dengar, loh. dengar. Weh, Yang namanya kan ini dari saya awal kan udah jawab. saya bilang. Dengar. Pertanyaan Anda saya jawab. Ngerti? Ya, Anda yang namanya mempertanyakan. sejarah, Bentar ketakutan ya. dulu. Kalian kayaknya ketakutan ya. Gampang jawabnya. Orang saya mau jawab kok ketakutan gimana sih? Anda mempertanyakan. Aduh, Jangan Anda ketakutan lah. Jadi kita ini jangan ketakutan. Ini saya mau Nanti- jawab kok kamu bilang ketakutan gimana? Bukan aja orang kayak yang gini. menyamakan kan kalian bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Tadi kan Bang Juma kan udah bilang bahwa itu sama. ada yang Makanya hajar sih kita kenapa tanya, ada kenapa gereja Isa Al-Masih Nabi kalau Isa begitu? ini misterius gitu loh. Siapa? Nah, sekarang Nabi Isa ini kan kalau tidak salah katanya saudaranya Harun. Nah, Harun itu kalau dalam perjanjian lama itu bersaudara. Katanya nggak bawa dengan Nabi Bible. Musa. Tadi tunjukkan Bible ngeles. Enggak, kalau di kami, dengar dulu, kalau di kami namanya Maryam, itu ada Maryam itu bersaudara dengan Iya, Paulus ngapain kita dan mau diadu Nabi pakai Musa. kitab kami? Nggak Ya. nyambung. Iya, Makanya sudah saya bilang tadi sama Anda, jangan membenturkan Bible sama Al-Quran. Kenapa? Karena di Bibelmu sendiri masih cakar-cakaran masalah Yesus. Kok ada bentur-benturkan dengan Al-Quran? Kan sudah saya peringatkan tadi. Sekarang Anda mau Nabi membenturkan Isa Al-Quran itu- dengan Bible. Soalnya- Nanti Anda ketampol sendiri soalnya. Kalau dengar dulu dalam perjanjian lama yang namanya Maryam itu tidak pernah menikah, tidak pernah anak, nggak punya anak. Saya nggak ada Sebelum- urusan, Lalu kita nggak ada perjelaskan. urusan dengan perjanjian lama, nggak urus. Ya. Izin apa namanya? Siapa? Bentar, Si bentar orang saya jawab. Ya. Bentar, Uni. Saya jawab. Anda mempertanyakan Maria ukhti Harun. Saya jawab, orang Yahudi itu sudah terbiasa mengaitkan orang itu dengan leluhurnya yang soleh. Ya, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus dikatakan anak Daud itu jalurnya gimana? Padahal Yesus tidak pernah menjadi anak Daud. Silakan jawab. Makanya saya bilang kalau Jawab, Anda tidak jawab, tahu, woy, jawab. tidak Kenapa tahu takut? Jawab. silsilah Yesus itu memang dari keturunan Daud. Itu dari keturunan Daud. Berarti Yesus anak Zina kalau keturunan Daud. Itulah perlu pelurusan silsilah gitu loh. Gitu. Kalau Jadi, Yesus keturunan Daud berarti dia tidak terlahir ajaib. Enggak, di room ini kalian mau bertanya kepada saya atau saya bertanya kepada kalian? Apa kalian mau Timbal balik, mau jangan belajar? cuma mau bertanya doang, nggak mau ditanya. Timbal Kalau balik. kalian kalian mau berguru ke saya ya? Ini Biar bagian saya ajarin sebagai kalian. orang ini. Nggak ada peraturan, benar. Saya tolong di-handle, saya sholat dulu sebentar, 7 menit aja. Tidak ada peraturan kesini itu mau tanya doang atau mau jawab doang, nggak ada. Timbal balik. Mau Timbal berani balik, Bang, ya, bertanya sebentar. harus berani ditanya. Itu. Aku moderatorin sebentar. Nah, sekarang Bro, saya tanya sama sebentar, Anda, diam dulu, woi, apakah- diam dulu. Sekarang saya tanya sama Diam dulu, Anda. woi, diam dulu, Apakah diatur. Abraham sama dengan Diatur, woi, Sekarang saya diatur tanya dulu, sama Anda, diatur. apakah Abraham sama dengan Diatur Nabi Ibrahim? dulu. Diatur dulu. Ini Nabi Isa sama Yesus sebelum kelar. Menurut Iya, Anda belum Nabi kelar Isa sama itu. Yesus Nabi Isa sama Yesus sama apa beda, Bro?
Nabi Isa sama Yesus beda apa sama? Jawab dulu ini biar jelas arahnya kemana. Saya nggak kenal. Kami nggak kenal Nabi Isa, nggak kenal, nggak tahu siapa Nabi Isa. Nggak tahu. Terus kan udah saya bilang. Kalau Nabi Isa. Iya diam, pendek aja. Gereja Isa Al-Masih itu kamu nggak kenal? Nggak tahu, itu nggak ada urusan gereja-gereja. Nggak ada urusan. Tapi nah, ya udah lanjut pada dia nggak kenal gereja Isa Al-Masih. Lanjut pada. Gini Handi gini. Ada Alkitab memakai nama Al-Masih, ada Alkitab, tapi sejarahnya sesuai dengan Alkitab. Kalau Nabi Isa tidak ada dalam di mana? Di mana ada di mana? Ada orang Timur dari Tengah mana? memakai Yesus itu. Dari mana asal kata Isa Al-Masih di gereja? Ngambil dari mana? Ngambil dari mana? Ada kitab suci dari negara dari Timur Tengah. Ngambil dari mana? Ngambil dari mana? Jadi ngambil dari mana? Jawab. Ini yang jelas yang Nabi Isa itu kami tidak kenal, tapi Isa Al-Masih ada. Kenapa kamu pakai gereja Isa Al-Masih kalau kamu nggak kenal? Kenapa pakai gereja Isa Al-Masih kalau nggak kenal? Kenapa? Ayo ketabok. Tanyakan aja sama orang mereka, kenapa mereka memakai. Kamu Kristen dong, kamu tanya jawab. Ya kalau nyolong begini orang. Nanti kalau nyolong ketahuan ketangkap. Dengar dulu, mereka nanti akan menjawab. Kenapa kamu nggak menjawab? Karena memang ada Alkitab dari Timur Tengah memakai nama Isa Al-Masih, tapi sejarahnya sama dengan Alkitab. Dari mana? Emang asal Alkitabmu dari mana? Ya, jadi gini aja, Handi. Dari apa? Tadi kan ada berapa asal kali tadi dari mana? Asal Bibelmu dari mana? Dengar dulu, habis si Jumat tadi dibantu si Uniripa, habis Uniripa tadi si Sugi, habis si Sugi terus sekarang si Handi. Siapa lagi yang mau datang lagi nih? Gereja Isa Al-Masih itu loh, gereja Isa Al-Masih. Aku beli filok. Izin turun dulu. Lanjut, Bang Handi, Bang Bima, Pak Disugi aku mau turun, tapi aku sedikit ninggalin jejak dulu gini. Siapa namanya orang yang dikafirkan? Aku enggak sedang ini ya ke kamu. Aku mau ngambil konklusi dulu gini. Konklusi aku adalah orang yang dikafirkan ini salah memahami pemahaman tentang Ukta Harun, lalu mencoba melemparkannya kepada kita, sementara itu menampar mukanya sendiri. Pertama, secara perspektif tentang Isa dan Yesus, dari skolar mereka sendiri ada yang berpendapat dia adalah orang yang sama. Salah satu pendapatnya adalah Burita Wahyu. Nah, kamu yang orang awam berani-beraninya menyatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kamu tidak bawa dalil dan data ke sini. Ketika kamu mempertanyakan tentang Ukta Harun dan kamu kaitkan dengan Miriam yang adalah Harun, maka itu juga ketabuk sendiri dirimu dengan pernyataan Pak Disugi bahwa sebentar. Jadi saya sedang konklusi, saya mau turun. Kenapa tegang? Nggak usah takut sama saya. Kebenaran itu nggak perlu ditakutkan. Nah, jadi ketika kamu menyatakan bahwa Ukta Harunnya Miriam itu di kitab kamu banyak sekali istilah-istilah kiasan yang mana maknanya bukan makna sebenarnya. Contoh, anak Daud itu tidak bisa dikatakan Yesus sebagai anak Daud. Yang namanya nasab itu orang Yahudi, tradisi Yahudi itu kepada bapaknya. Itu kenapa 12 suku Israel saja yang dikenal, bukan 13 suku Israel di mana Dina tidak dimasukkan ke dalam Bani Israel karena dia perempuan. Nah, sementara kamu percaya sebagai Kristen Yesusmu itu tidak punya bapak, tapi berani-beraninya kamu dan Oten dan penulis kitab PB-mu mengatakan Yesus punya silsilah. Ini lucu karena sudah membantahi tradisi Yahudi di mana nasab itu melalui bapak. Sementara juga di dalam silsilahmu Matius atau Lukas itu amburadul, di mana ada silsilah orang-orang yang dihilangkan, di mana bapak menjadi kakek. Kemudian bentar, ini kamu cross check datanya. Terakhir adalah sebentar. Terakhir, inilah kenapa Al-Qur'an turun untuk menjelaskan apa informasi yang sembriwih di dalam kitab kalian, di mana orang Yahudi dengan Nasrani bertengkar tentang siapa Yesus. Yahudi mengatakan Yesus anak hasil zina, orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, dan Islam Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi bahwa dia bukanlah Tuhan, bukan juga hasil zina, melainkan adalah utusan. Islam meyakini Yesus sebagai utusan tidak bisa kau bantah dalam kitabmu, karena sebagai nabi dia tertulis, sebagai hamba dia tertulis, sebagai utusan dia tertulis, sebagai anak manusia dia tertulis. Yang tidak tertulis dia adalah Allah. Itu tidak tertulis di kitabmu. Terima kenyataan. Kalau kau tidak terima kenyataan, silakan kau sebagai kafir saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lainnya, Bang Duma, Pak Disugi, dan Bang Handi. Kita kan di sini kan belajar sejarah. Sejarahnya di situ dibilang tadi kan Pak Juma berkata bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Di satu sisi
Yesus disalibkan. Ada bukti sejarah, ada saksi sejarah, dan ada buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang non-Kristen, orang-orang Romawi. Banyak menulis. Kalau kalian mau buku-bukunya, dan itu pun ditulis pada abad Kami pertama punya dan abad bukunya. kedua. Sorry, kami bukan orang yang tidak baca buku kalian ya. Kami jangankan tentang Yesusmu, tentang dogmamu saja kami tahu sejarahnya ya. Kenapa? Oke, aku tunggu silakan Bang Luma, Pak Desugi dan Bang Habib. Dengar dulu gini. Bentar bang, Kan ini Yesus dulu bang. kan- Bapak pegang buku apa sekarang? Dengar dulu, Yesus kan Bapak lahir enggak, abad saya tanya dulu ini pertama, moderator. disalibkan. Bapak Dengar pegang dulu. buku apa? Bapak pegang buku Disalibkan. apa? Kita nggak usah tarik ke buku, bukunya banyak kok. Nah nanti saya kasih Ya, coba bukunya. sebutkan Kalau salah ada satunya. Coba sebutkan salah satunya. Banyak bukunya yang Iya, ditulis oleh saking orang banyaknya Romawi. satu aja. Banyak. Nah, Satu aja, satu judulnya apa? banyak. Nggak usah. Iya, judulnya apa? Terbitan tahun berapa? Nah, Siapa kita diskusi penulisnya? aja dulu. Kalau buku-bukunya itu banyak, itu Yang mana? ditulis oleh orang Romawi gitu loh. Nah, Jadi makanya saya bilang nih, sekarang saya tanya, ada Bapak Proklamator Bangsa Indonesia adalah Saya Soekarno kembali Hatta. lagi ke Ditulis proklamator oleh nggak nyambung. Enggak, ini sejarah loh. Ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri. Nggak ngomongin Yesus Isa. tahun, Yesus dengar sama Isa dulu, jangan tahun kemana-mana. tahun 2030 ada menulis bahwa Bapak Proklamator Bangsa Indonesia bukan Soekarno Hatta, tapi diserupakan. Apa kalian mau beli yang menulis orang India? Apa kalian mau beli buku itu? Padahal Lu yang aja yang jelas beli. kita buku Kamu aja yang beli. yang buku. Hah? Kamu aja yang beli sama keluargamu. Karena gini, fakta sejarah bahwa Yesus kan disalibkan abad pertama. Pindah Sedangkan lagi. Jadi kalau menurut saya Bagi kitabmu kita. itu tidak bisa dijadikan Iya. dasar. Kenapa masalah silsilah saja masih compang-camping? Apa yang mau dipakai dari sedangkan kitabmu? tadi kata Gimana? Apa yang mau dipakai dari kalian kitabmu? mengatakan bahwa baginda Rasulullah Apa tampilannya lahir berubah, Pak Jun? abad ke-6. Berarti abad ke-7 ditulis Yesus tidak disalibkan, Nabi Isa tidak disalibkan. Pertanyaan saya sekarang, kalau tidak disalibkan Nabi Isa, berarti dia diangkat Kelupaan. di surga katanya. Semana di waktu kejadiannya diangkat dia ke surga? Coba jelaskan. Dan dengan siapa diserupakan? Coba kalian jelaskan dulu. Jadi Jangan jangan ada sepotong-sepotong. Kalau kalian nggak bisa menjelaskan dengan siapa diserupakan, di mana diserupakannya waktu itu, sekarang jelaskan kalian dulu. Karena ini fakta sejarah itu kita nggak bisa berasumsi-asumsi. Ayo jelaskan siapa yang diserupakan itu. Oke, Nggak baik. penting bagi kita. Silakan lagi Juma. Loh, Iya. Sabar. Punya kepentingan terhadap Saleh, nggak ada kepentingan. Waduh, Kamu yang kalau punya kalian bilang kepentingan. Nggak penting. Bentar. dulu. Silakan Bang Juma, jangan Bang Juma. Biar Bang Juma dulu. Anda udah bertanya, Anda diam dulu. Anda udah bertanya, Anda diam, dijawab. Dengar dulu. Silakan, Bang Juma. Dia bilang katanya. Iya nggak penting. Siapa yang disalib itu nggak penting. Lu kenapa lu kita nggak punya kepentingan terhadap salib kok? Emangnya kalian kalau nggak ada penyaliban nggak ada kekristenan? Ya kita nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan tentang salib itu nggak ada. Nggak penting itu. Lu memang kita menganggap nggak penting. Coba kamu tanya kepada seluruh orang Islam, apakah perlu, apakah penting mengenai siapa yang disalib? Nggak penting. Saya kasih contoh begini, ini saya kasih contoh. Saya mendengar katanya keluarga saya bentar dulu. Dengar dulu. Kalau nggak dengar turunkan dulu. Ini saya kasih analogi seperti ini. Saya mendengar keluarga saya di Jakarta mengalami kecelakaan. Ternyata yang mengalami kecelakaan bukan keluarga saya. Tapi mobilnya mirip dengan keluarga saya. Misal, apakah saya perlu siapakah yang kecelakaan itu? Tidak. Yang penting bagi saya, keluarga saya tidak mengalami kecelakaan. Sama seperti itu, Allah hanya membela nabinya bahwa dia tidak disalib. Mengenai siapa yang disalib tidak penting. Sudah. Bang Juma yang jawab, lu diam ya. Bang Juma yang jawab, lu diam dulu. Gantian. Sebentar. Saya ngomong dulu, sebentar. Contoh nih, ada teman saya dituduh membunuh. Kejadiannya, dengar dulu, dituduh. Jadi saya dipanggil sebagai saksi. Terus saya bilang sama hakimnya, Pak Hakim, Tuannya disamakan dengan temannya itu. Teman saya loh, siapa katanya? Orangnya diserupakan Pak Hakim. Siapa orang yang nggak diserupakan? Loh, ada di tempat kejadian. Oh enggak Pak Hakim.
Terus tahu dari mana diserupakan? Tahu dari ada orang lain yang menulis, Pak Hakim. Pak Hakimnya pasti Itu langsung pergi. itu dari Talu udah, Pak Juma yang jawab. Itu dari Talu, lu standby dulu. Lu standby dulu. Lu standby. Nanti hakimnya. Gua minta diturunin nih kalau nggak mau standby nih. Bang Juma silakan Bang Juma, standby dulu. Standby dulu, Bang Juma yang jawab. Langsung beli panadol diam dia. Dulu, karena hakimnya bingung. Diam. Sebagai Anda sebagai saksi tidak? Tidak, Pak Hakim. Ya udah diam dulu dijawab, lu diam dijawab ya. Oke. Sekarang siapa yang jadi saksi waktu Yesus disalib? Ayo, siapa yang jadi saksi? Apakah Lukas, Matius, Yohanes saksi? Jangan lari dulu yang saya tanya. Tadi Anda sudah ngomong soal saksi soalnya. Ayo, saya kejar sekarang. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi saksi? Ayo, Anda berbicara tentang saksi loh. Saya kejar kamu sekarang, ayo. Jangan lari-lari. Apakah dulu. Matius, Markus, Lukas jadi saksi? Nah ini Anda kan mau mengatakan bahwa yang lebih valid adalah orang yang menyaksikan. Oke, kita terima. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi saksi? Dengar dulu. Apanya yang didengar? Kan dibilang Nabi Isa tidak disalibkan. Terus ya memang iya. Disalibkan, tapi diserupakan. Yang saya tanya diserupakan dengan siapa? Nggak penting. Lu udah bertanya. Sebentar Pak De, lu udah bertanya. Lu udah bertanya. Di mute dulu biar kita jelaskan gitu loh. Ya, silakan Bang Joma. Di mute dulu Bang Moto. Silakan Bang Joma. Iya. Ya, maaf ya kawan, Anda di mute dulu ya. Jadi yang Anda bawa itu adalah pernyataan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nah, kita harus belajar menggunakan original teks supaya kita ngerti apa maksud daripada ayat ini. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Siapa yang dihukum di sini? Apakah kami umat Islam? Bukan. Tapi mereka yang dihukum, yaitu orang-orang yang kemudian melakukan tindakan terhadap Nabi Isa. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa, putra Maryam. Siapa kami di situ? Apakah kami umat Islam? Bukan. Tapi dia yang menyalib Isa. Yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Lalu mereka mengatakan telah membunuhnya. Mereka yang mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami Islam. Jadi kalau Anda bertanya, tanyalah kepada mereka yang menyalib Yesus. Yang kau salib itu diserupakan dengan siapa? Mereka lah yang punya kewajiban untuk menjawab, karena diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami. Jadi kalau Anda bertanya kepada kami, Anda keliru. Bukan kami yang menyalibnya. Tuhan juga menyerupakan Isa itu bukan bagi kami, tapi bagi mereka yang menyalib. Kalau Anda ingin tahu siapa yang mereka salib, tanya kepada mereka. Yang sampai kepada kami adalah Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Itu loh. Tapi penyaliban itu terjadi. Tunggu, sabar. Penyaliban itu benar-benar terjadi. Tetapi yang disalib bukan Isa. Yang disalib itu adalah Tuhannya orang Kristen. Itulah Yesus. Siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Siapa Yesus yang disalib ini? Orang yang diserupakan bagi penyalib-penyalib Yesus. Siapa dia? Untuk mengetahui, mari kita identifikasi. Kalau Anda ingin mengetahui kalau Anda ingin tahu siapa yang disalib, identifikasi kita. Gimana? Anda mau identifikasi nggak siapa yang disalibkan? Masalahnya gini, dari awal kan udah saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan berkata bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Kalau kami tidak mengenal namanya Nabi Isa, makanya kami juga tidak mengenal itu Yesus siapa. Karena yang kami tahu Nabi Allah itu datangnya di Timur Tengah. Kok ada Nabi pakai bahasa Yunani? Siapa itu bahasa Yunani? Makanya dengar dulu dari awal kan saya tanya sama Bang Juma saya tanya apakah Yesus itu Nabi Isa, kalian bilang iya Nabi Isa. Iya, kalau yang datang kepada Bani Israel
Sama dengan Yesus, dengan Isa yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil sama dengan Isa. Tapi kalau Yesus yang Anda tuhankan dari hadiah Romawi Yunani, kami tidak kenal. Itu siapa? Kami nggak tahu itu. Kami nggak tahu itu. Jadi makanya saya bilang, kalau Yesus sama dengan Nabi Isa, ternyata Nabi Isa tidak disalibkan, tapi diserupakan. Makanya tadi saya tanya, siapakah ibunya Nabi Isa itu? Katanya Maryam. Maryam saudara Harun, saudaranya Musa. Kembali lagi dia. Berarti Nabi Isa dan Yesus tidak sejaman. Berarti Nabi Isa itu... Oh, salah Anda. Oke. Teman-teman, tolong kasih kami berdua untuk tanya jawab. Baik, silakan. Baik. Kalau dengar. Kalau Nabi Isa saudaranya ibunya Maryam, sedangkan Maryam ini namanya ayahnya Imran, terus saudaranya Harun, dan saudaranya sedangkan Harun adalah adiknya Musa, berarti Nabi Isa ini adalah sejaman dari Nabi Musa. Mungkin nah, sekarang begini. Giliran saya, sabar. Giliran saya bertanya. Ketika Maria dan Harun itu Maryam dan Isa itu ditanyai oleh siapa? Orang Yunani, Romawi, atau orang Yahudi? Ayo. Jadi gini, tunggu, jawab dulu. Apakah Maryam ditanyai? Susah Anda ini karena dengar, Anda ini susah karena Anda cuma bisa bertanya. Makanya di-kick aja ini, di mute. Jangan di-kick, harusnya di mute aja. Dia ketakutan kalau ditanya. Harusnya ini kan yang Maryam datang kan bukan ke orang Indonesia, bukan kepada orang Kristen. Orang Kristen kan itu kalau melihat kayak begini langsung jadi idiot. Yang didatangi oleh Maryam bersama dengan anaknya itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika dia berbicara mengenai ukhta Harun, itu berarti kerabat Harun. Mereka ngerti. Sementara orang-orang Kristen karena frustasi mencari kelemahan Islam, Harun ini kan nggak mungkin dia sejaman dengan Maryam, nggak mungkin. Padahal yang dimaksud di situ yang dijelaskan oleh Akhi Sugi bahwa ukhta Harun itu berarti kerabat Harun. Kerabat Harun itu artinya beliau Maryam ini adalah kerabat saudara jauh daripada Harun. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat apa yang ada di dalam Lukas 1 nomor 5, Lukas 1 nomor 36. Ternyata betul. Ya, Maryam itu adalah keturunan daripada Harun. Dia kemudian dikatakan bahwasanya Maria itu adalah keluarga dari Harun. Jadi nggak salah Al-Quran. Apa salahnya? Sama seperti contoh yang dikatakan oleh Al-Hisugi, anak Daud. Apakah kemudian Daud menyetubuhi Maria sampai Yesus dikatakan anak Daud? Kan tidak. Nah, samalah itu. Kebetulan memang di dalam kitabnya orang Kristen yang mereka pahami bahwasanya ada dua orang yang bersaudara yang sesama dengan itu. Misalnya kakeknya Isa, yaitu bernama Imran. Kemudian Musa dan Harun itu bapaknya bernama Imran. Lalu kemudian Harun punya adik bernama Maryam. Lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan seakan-akan bahwa Maryam yang dimaksud ini bersaudara dengan Harun. Berarti Isa alaihissalam hidup di zaman Miriam, adiknya Harun. Ini keliru. Yang dimaksud daripada seruan Al-Quran, orang-orang Israel memanggilnya dengan sebuah seruan saudara Harun, itu ukhta Harun, itu bukan berarti dia adalah saudaranya Harun. Bukan wanita yang sama. Iya, bukan wanita yang sama. Sama halnya ini, Akhi. Sama halnya di dalam Lukas itu, ya, Yakub punya anak Yusuf, lalu punya anak Yesus. Apakah Yakub dan Yusuf ini yang ada di zaman iya, betul. Benar. Itu betul, dua nama yang sama, tapi orang berbeda. Begitu loh. Nah, kita harus mengikuti kulturnya orang Yahudi. Ketika dia mengatakan anak Harun,
Ya berarti dia keturunan Harun. Sama seperti orang Arab. Begitu juga mereka Timur Tengah itu begitu. Tidak sama seperti kita orang Indonesia. Kalau dikatakan anak ini berarti harus betul-betul anaknya dia. Gitu loh. Oke, itu ada Pak William nih. Selamat sore Pak William. Iya, iya bro. Sekarang gini aja bro, lu jangan ngapa-ngapain agama Ini lah. topiknya, dengerin Pak dulu topiknya. Udah turunin. Ini bukan untuk diskusi. Di sini bukan untuk ceramah. Tuhan bro. Udah, bukan untuk ceramah di sini. Kita dialog. Kenapa dia? Orang-orang kayak gitu gak usah dinaikin. Kenapa dia, Aki? Ya protes, jangan bahas agama. Udah nggak butuh orang-orang kayak gitu. Jangan bahas agama gitu maksudnya. Iya. Malu dia kalau dikulitin. Biarkan kami memurtadkan orang-orang awam gitu. Jangan bahas agama kalian. Biarkan kami aja yang boleh memurtadkan orang gitu. Enak kali. Nggak usah sok pinter di sini. Kalau kamu punya ilmu udah adu sini sama saya atau sama Juma sini. Gitu aja. Nggak usah nasihat-nasihati kami, nggak perlu itu. Saya mau sholat asar dulu, dilanjut lagi Juma. Bang Andi. Ya. Bang Moto. Ya. Siap. Ya. Tadi kan gini topiknya, dia itu ingin mengatakan gini, Yesus sama Nabi Isa itu berbeda, tapi kenapa kisahnya berbeda orang kan begitu. Dia nggak suka sekali sama Nabi Isa, tapi mereka sering pakai nama Nabi Isa. Nah itu juga nggak bisa dijawab. Begini loh Bang Handi, kalau tidak suka Nabi Isa, jangan pakai kata Allah. Betul. Karena Nabi Isa lah yang menyeru dengan sebutan nama Allah. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Jangan gunakan kata Allah, jangan gunakan kata Rasul. Ini Rasulullah. Hanya Nabi Isa yang mengakui dirinya Rasul. Hilangkan kata Rasul di kitab Anda. Hilangkan kata Allah di kitab Anda. Kalau Anda tidak suka Nabi Isa. Jangan Anda mengutarakan kata Alkitab. Karena Nabi Isa lah yang mengajarkan Alkitab. Gitu loh. Ganti nama kitab Anda dengan apa kek? Biblos. Iya. Kalau Anda tidak kenal Nabi Isa. Yang menjadi acuan kebenaran sekarang adalah ketika Nabi Isa diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang datang pada abad ke-6, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan sebuah kuliah atau pelajaran di mana mata pelajarannya itu muatannya terkait dengan sejarah Nabi Isa atau Yesus. Tapi sekonyong-konyong dia mendapatkan pemberitaan ilahi dari langit. Nah, kalau Anda kemudian menolaknya, wajar. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah penulis-penulis kitab Anda itu katanya konon sejaman dengan Yesus. Tapi kenapa silsilahnya bertabrakan satu sama lain? Itu satu. Kedua, ketika Anda mengatakan bahwa sejarah yang ada di kitab Anda lah yang paling benar, tunjukkan sekarang di mana posisi keturunan ke-11 murid Yesus, apa nama agamanya, bagaimana kedudukan Yesus menurut mereka, apa nama kitabnya, dan di mana mereka bermukim. Kemana ke-11 murid Yesus ini? Karena yang kami tahu, Kristen itu tidak berasal dari ke-11 keturunan murid Yesus. Kristen itu berasal dari Belanda, dari Inggris, dari Portugis. Nggak ada dari Yerusalem, nggak ada. Nggak ada gerakan yang dilakukan oleh Yerusalem untuk kemudian mengkristenkan dunia, nggak ada. Lalu Kristen ini gerakannya bermula dari mana? Yang kita cari sejarahnya mana? Jadi sejarah apa yang Anda ingin jual ketika yang empunya wilayah, yang empunya kisah tidak menceritakan seperti sejarah yang Anda katakan? Kalau sejarah yang ada dalam kitab Anda itu benar adanya, berarti Yerusalem sekarang ini menjadi markasnya kekristenan. Kenapa? Karena ke-11 murid Yesus itu diperintahkan oleh Yesus untuk menjadikan ke-12 suku Bani Israel sebagai pengikut Yesus. Nah sekarang faktanya ke-12 suku Bani Israel tetap saja menjadi Yudaism. Lalu siapa ini Kristen? Siapa yang ngajarin Kristen ini rupanya? Dari mana asalnya ini Kristen? Itu loh yang perlu saudara tadi jelaskan ke kita gitu loh. Kristen ini muaranya di mana ajarannya? Konsepnya, Tuhannya,
kitabnya. Itu bermuara dari mana rupanya? Oh, dari Yesus. Berikan fakta. Yesus mengajarkan Lukas, Yesus mengajarkan Paulus. Faktanya di mana? Ada fakta enggak? Sejarah apa yang Anda ingin jual di sini? Ketika ternyata tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab Anda itu hanya dituliskan berdasarkan hasil angket, hasil penyelidikan, hasil dengar-dengar. Gimana ceritanya? Bagaimana Anda mau dikatakan sebagai orang yang benar? Menguji Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan mengambil terjemahan. Saya yakin sekali Al-Quran tertua di Indonesia, negara Indonesia, lebih duluan ada daripada kitab yang Anda pegang. Kenapa? Karena kitab Anda hanya terjemahan. Terjemahan demi terjemahan demi terjemahan pasti memiliki rasa dan juga muatan yang bergeser setiap revisian. Percaya sama saya. Pembuktian sederhananya, babi berubah menjadi babi hutan, berubah lagi nanti, dan seterusnya dan seterusnya. Itu fakta yang tidak bisa Anda bantah di dalam kitab saudara. Jadi jangan sekali-kali tampil menguji Al-Quran menggunakan kitab saudara. Ada lagi tadi mengatakan, kenapa kalian menyebut kami kafir? Nah, sekarang giliran ditanya, kalian menyebut kami apa? Kambing katanya. Loh, kami menyebut kalian itu sebagai golongan yang menutup diri. Kalian menyebut kami sebagai sebutan kambing. Ajaran kasih yang sebenarnya di mana sebenarnya ini? Di situ atau di sini? Kan begitu kaidahnya ketika kita ingin mencari kebenaran itu. Oh, ternyata kami disebut kambing rupanya. Terus kami menyebutnya sebagai orang yang tertutup. Tertutup dari Al-Quran. Apa buktinya? Kasih Al-Quran, baca. Bisa baca? Nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud kafir. Anda menutup diri dari Al-Quran. Maka apakah ketika dikatakan, hai tertutup, kesini, apakah Anda akan terluka? Tidak, tapi coba kalian praktekkan kitab Anda. Hai kambing, kesini. Tersakiti enggak orang tuh yang dibilang kambing kayak gitu? Tersakiti. Nah, sekarang pertanyaannya, ajaran kasih itu ada di Islam atau di Anda? Ya di sana lah. Itu. Gitu aja sederhananya. Ya, sekira begitu Bang Handi. Silakan dilanjut. Itu Pak. Ingin jadi tuh, Pak ingin jadi. Selamat sore Pak. Ya selamat sore, selamat sore buat abang-abang Sore semuanya. kecil Pak, gede dikit. Ya selamat sore buat abang-abang semuanya. Ya selamat sore. Iya, Pak. Di sini saya semakin tersiksa kekalutan batin karena apa yang saya yakini selama ini dan yang diyakini oleh saudara-saudara saya yang Muslim itu telah menggugah pikiran saya. Karena menurut saya pribadi, kalau ajaran saya itu kayaknya sangat tidak masuk akal juga itu. Dari mana Pak? Dari Kristen Bapak? Saya dari Kristen dan pengen banget untuk menjadi mu'alaf Bapak. Allahu Akbar. Masya Allah. Di sini yang mau saya tanyakan, Bapak, gimana sih syarat-syarat untuk menjadi mu'alaf? Bang Joma, silakan Bang Joma. Iya. Baik. Syarat untuk menjadi seorang mu'alaf, yang pertama harus membatalkan imannya dulu. Harus mengakui bahwa keyakinannya yang kemarin itu adalah keyakinan yang keliru. Keyakinan yang kemudian tidak berdasar terhadap ajaran para nabi. Itu dulu. Membatalkan konsep iman yang dianut yang kemarin. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang mu'alaf, tapi sekali-kali mereka masih ke gereja. Sekali-kali mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama barunya dia. Kenapa? Karena pada saat dia ingin mu'alaf, dia belum 100% meyakini bahwa ajarannya itu keliru. Gitu Bang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak berada pada posisi pemaksaan terhadap memasuki
keyakinan yang baru, tapi betul-betul sadar dari dirinya, panggilan hati, panggilan jiwa, Pak, ini benar. panggilan akal sehat. Ingin jadi ini feedback ini, ingin jadi feedback ini aja dulu. Mute dulu bang, ingin jadi di mute dulu. Kalau enggak turun dulu nanti naik lagi bang. Jadi di mute dulu Kalau enggak turun dulu nanti naik lagi bang. double suaranya. Ya. Di mute aja. Jadi Lanjut Bang. Jadi tidak ada kondisi di mana Anda itu terpaksa gitu. Tapi benar-benar meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Meyakini bahwa seluruh ajaran para nabi itu ada memiliki SOP, di mana SOP itulah yang disebut dengan Islam. Pondasi-pondasi kajian-kajian atau ajaran-ajaran atau muatan-muatan penyampaian para nabi kepada kaumnya masing-masing itu adalah pondasi Islam. Dan orang yang menduduki pondasi itu, mentaati pondasi itulah yang disebut Muslim. Berserah diri terhadap perintah Tuhan. Sama seperti Yesus. Yesus yang kami maksud ini adalah dia yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Yesus itu adalah seorang Muslim, karena dia mentaati perintah Tuhannya. Nah, saya kira begitu dua dasar pijakan ini. Yang pertama, harus benar-benar yakin bahwasanya keyakinan yang kemarin itu benar-benar diakui. Itu bukan jalan yang sebenarnya, itu bukan agama yang diajarkan oleh para nabi. Yang kedua, masuk ke agama yang baru bukan karena ada unsur lain selain daripada mencari ridha, mencari kebenaran hakiki dari pencipta langit dan bumi. Sekira begitu dari saya. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Di sini kalaupun saya ingin menjadi mu'alaf, karena saya belajar dari TikTok ini, di mana saudara saya, di mana dari yang Muslim itu saling memberikan sebuah kebenaran masing-masing. Tetapi saya meyakini atas kesadaran diri saya sendiri bahwa selama ini saya menganut ajaran yang tentunya tidak dibenarkan, karena menurut saya pribadi di sini saya dapatkan saya telah menyembah manusia. Allahu Akbar, Saya telah subhanallah. menuhankan manusia. Itu buat saya pribadi, maaf saudara-saudara yang lain kalau saya tidak bermaksud menghinakan, tetapi dengan dalil-dalil para saudara-saudara Muslim, saudara-saudara yang Kristen. Subhanallah. Karena di sini saya mengamati semuanya berdasarkan analogi dan logika juga saya tangkap. Saya belajar dari sini. Jadi pun maaf saudara-saudara Kristen yang lain, kalaupun saya berpindah keyakinan, karena saya menganggap ajaran Kristen ini tidak benar. Dalam artian tidak benar, bukannya jelek, bukan. Kalaupun saya nanti pengen menjadi mu'alaf, itu atas kesadaran diri saya sendiri, bukan unsur dari pemaksaan ataupun doktrin-doktrin dari umat Muslim, bukan. Itu bahkan insya Allah saya sudah belajar kata-kata itu dari teman saya. Insya Allah itu adalah kalau Tuhan berkehendak. Betul ya Pak ya? Iya Pak. Betul. Itu saya dalam waktu dekat ingin mengucapkan kalau kita sebagai umat Muslim Allahu Akbar, subhanallah. Langsung disambut Ustaz Sugi, nggak boleh ditunda. Pak. Syahadat Pak ya. Jangan ditunda. Iya benar. Jangan ditunda Pak kalau waktunya tiba. Sini saya mau bertanya Pak, di mana saya nanti bisa mengucapkan syahadat itu Pak? Terima kasih. Bang Juma silakan. Langsung bisa Bang. Sekarang langsung bisa. Bang Juma silakan, Bang Juma dulu. Beri edukasi dulu. Iya. Jadi gini, sahabat kita nih ya, Al-Quran itu membimbing kami sebagai seorang Muslim ya dalam kaidah debat lintas agama.
Jadi terkait dengan hidayah itu bukan urusan kami. Hidayah itu adalah urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa afaman zuyyina lahu su'u amalih fasa'ahu hasana fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha fala tashab nafsuka alaihim hasarah innallaha alimun bima yasnaun. Iya Pak, dan juga nanti Pak saya mohon petunjuk seandainya nanti kalau langsung bisa Bang. Gini. Sekarang langsung bisa. Mana feedback dia suaranya tuh? Bang Juma, silakan Bang Juma dulu. Iya. Jadi yang Itu saya mungkin katakan sambil nonton YouTube ya Bang ya? Aduh. Oh, jaringan, Masya Allah. Iya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ustaz. Kedengaran abangku. Oke, baik. Diminta nomor teleponnya Mas Andi, minta nomor Semoga teleponnya. sahabat kita ini mendengarkan. Mas Andi, Keberadaan minta kita nomor sebagai teleponnya. apologet bukan menjadi urusan kita antara hidayah seseorang itu dengan apa atau materi apa yang kita gunakan di dalam berdialog. Terkait dengan hidayah, kita umat Islam itu udah ngerti. Apa man zuyyina lahu su'a amalih ara'ahu hasanah fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Fala tashab nafsu alaihim hasarah innallaha alimun bima yasnaun. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, jika kemudian ada di antara teman-teman kita yang tersentuh hatinya dengan kebenaran Islam, itulah hidayah. Hidayah itu tidak bisa diukur kemudian. Ya, karena Allah mengatakan begini, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu, bukan atas petunjukmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Bukan. Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batiga'a wajhillah. Apapun kemudian itu adalah Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Ini yang dikatakan, walakinallaha yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa batiga'a wajhillah. Itu kata Allah. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya, kemuliaannya itu untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Jadi kita terjun ke dunia ini, ke dunia apologet, bukan mencari orang untuk menjadi Islam. Bukan. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa alaikum wa antum la tuzlamun. Apa yang kita berikan, waktu, tenaga, semua, ya, itu kita infakkan untuk mencari ridha Allah semata. Dan apapun harta yang kita infakkan kemudian, niscaya kata Allah, kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, kamu tidak akan dirugikan. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita kemudian membangun sebuah dialog di YouTube, di TikTok, atau dimanapun itu, kemudian Allah memberikan satu penggambaran kemuliaan kepada makhluk bernama manusia, di mana manusia itu secara fitrah memang dia akan selalu mencari Tuhan benar ketika orang itu menggunakan akal sehatnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk itu datang kepada mereka yang bertakwa. Nah, mungkin teman kita ini salah satunya, ya, adalah penggambaran bagaimana hidayah itu kemudian dituntun oleh Allah datang kepadanya. Kata Allah, walau sya'a rabbuka la mana man fil ard kulluhum jami'a. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi semuanya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jadi kita tidak diajarkan kemudian untuk mengajarkan menjadi seorang kristolog, orang-orang itu harus menjadi Islam, tidak. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ma kana li nafsin an taumin illa bi isnillah wa yaj'alur rijs ala alladina
la yaqilun. Ya, semoga saya tidak keliru dengan data itu. Allah mengatakan, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, biiznillah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi orang yang menyentuh dirinya dengan niat ingin menjadi seorang muslim, itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dari orang-orang yang lain. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kemuliaan. Tidak seorang pun yang beriman kecuali izin Allah. Berarti Allah yang kemudian memanggil dia dengan menggunakan akalnya. Maka karena itulah kemudian konsep keselamatan dalam ajaran agama Islam sederhananya kemudian adalah ketika orang itu menggunakan akal. Alladzina la yaqilun, mereka itulah orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Orang yang mau mu'alaf itu adalah orang yang menggunakan akal, sehingga kata Allah, biiznillah, hidayah itu datang dengan izin Allah. Ya, saya kira begitu dari saya. Kalau teman-teman sudah bosan mendengarkan suara saya, biarkan saya turun. Makasih. Terima kasih. Bapak Zulkifli, kalau boleh, nanti saya pengen DM minta nomor Bapak. Saya pengen konsultasi, Pak. Dan juga pengen minta pencerahan dari Bapak. Gedein dikit suaranya bang, gedein dikit suaranya bang. Insya Allah. Ya, Insya Pak, Allah. ini maaf Pak, saya agak jauh Pak ya dari kota Pak, tepatnya di pedesaan. Cuman saya di sini telepon juga, saya berada di kebun Pak, karena kalau saya bicara di rumah takut Pak, takutnya nanti ada kontra, ada perselisih pahaman dengan keluarga saya Pak. Tapi saya pengen Pak, sebelum nanti saya dibimbing sama Bapak, saya pengen mohon petunjuk, mohon arahan dari Bapak. Sekiranya kalau berkenan nanti saya pengen minta nomor Bapak, saya pengen telepon Bapak. Masya Allah. Mas Andi diminta nomor teleponnya Mas Andi. Saya kira itu adalah satu langkah untuk kemudian meraih hidayah gitu. Hanya saja kalau hidayah itu jangan ditunda-tunda, syahadat itu jangan ditunda. Adapun kajian atau bimbingan berikutnya itu akan mengalir. Tapi untuk kemudian melangkah dari masa-masa kekufuran sampai mendapatkan jati diri sebagai seorang muslim hamba Allah yang benar, itu disegerakan aja bang. Terkait bimbingan atau petunjuk berikutnya, itu bisa kita sampai kapanpun. Karena begitu Anda sudah bersyahadat, kita ini adalah satu tubuh. Umat Islam itu satu tubuh, satu badan. Sehingga ketika badan yang lain tersakiti, maka yang lain pun akan merasakan. Itu. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman kita yang muslim lainnya, silakan. Ya, kalau menurut saya juga, kalau memang sudah punya azam ya, sudah punya niat yang mantap, memang ingin hijrah, ingin jangan ditunda gitu Pak. Kalau menurut kami ya, karena kita nggak tahu umur, begitu ada keutamaan ketika seorang itu menjadi mu'alaf, di mana perbuatan yang terdahulu itu telah dihapus dan kebaikannya dimasukkan ke dalam pahala. Jadi sudah perbuatan baiknya itu sudah terhitung sebagai pahala, bukan sebagai debu yang tertiup angin. Jadi kalau memang saya sih memang sih ya, dalam konsep Islam itulah ikraha fiddin, memang tidak boleh memaksa seseorang itu untuk memeluk agama ini. Tapi memang jika memang Pak ingin jadi mu'alaf ini sudah mempunyai azam yang kuat, mempunyai niat yang kuat, monggo silakan disegerakan Pak. Adapun nanti masalah teknis, insya Allah kami bantu Pak. Jadi silakan follow saya, nanti kita kasih nomornya. Baik, sorry Pak, ingin jadi mu'alaf ini posisi kotanya aja deh Pak, di daerah mana, mungkin nanti bisa kita arahkan. Di sana tuh ada bagian-bagian mu'alaf center di sana Pak. Betul. Saya di Bengkulu Pak.
Saya di Bengkulu. Di Bengkulu. Oh, Iya, Bengkulu Pak. ada di sana. Ada teman Insya kita Allah. banyak di sana, moto ada. Ya, nanti Pak, saya sudah niat, saya juga sudah ridho. Nanti malam kalau sekiranya Bapak ada waktu, saya pengen diislamkan oleh Bapak. Masya Allah. Kalau Silakan. Moto izin, Masya Tuan Moto izin, Tuan Moto Iya, izin silakan kalau Bang Andi. kalau bisa jangan ditunda Bang nanti malam. Iya. Sekarang aja kenapa? Sekarang aja nggak apa-apa. Saya pengen disaksikan keluarga saya, Pak. Allahu Akbar. Bisa Saya menghubungi pengen. nomor saya Bang? Bisa menghubungi nomor saya? Iya di DM Pak nanti. Iya, Saya nanti silakan pengen di DM. disaksikan Bang Somoto di. ya? Iya. Saya pengen disaksikan di keluarga saya Pak, karena saya Allah pelajari kejujuran kalau di Islam itu sangat diutamakan Pak. Jadi saya nggak mau bohong kalau saya sudah mau memeluk agama lain Pak. Subhanallah. Saya pengen menyaksikan, entah itu pahit sakit, tetapi saya pengen jujur di hadapan mereka Pak. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya udah Bapak, saya mau turun Masya dulu. Allah. Saya pengen Subhanallah. DM nomor saya ke Bapak. Nanti Bagaimana saya cara juga DM mau kita? telepon Pak. Jangan Bagaimana disebut di cara sini tahu? ya, karena kalau disebut Jangan bisa disebut kena di ban. sini. Nggak boleh. Nanti bisa, ya, nanti kena Kena banned ban soalnya. nanti. Ya Pak, maaf Pak. Ya udah Bapak, saya mau turun dulu Bapak. Ya. Di direct ke pesannya ke Ustadz Sugi, Ustadz Ustadz Zuma, ada Bang Handi, monggo silakan di DM atau ke saya boleh gitu. Nanti sekiranya misalnya pada Isya gitu jam 8 misalnya, nanti kita masuk lagi insyaallah gitu. Siap Bapak, siap Bapak. Ya. Atau di Kalau tempat nggak ini gini, aja. coba Bang bisa bahasa Jawa nggak Bang? Bahasa Jawa tahu Pak? Nggak. Tahu. Gini, kalau Tahu, bisa Pak. bahasa Jawa, saya akan menyebutkan nomor saya pakai bahasa Jawa. Oh. Anda catat. Siap Bapak. Iya Pak. Tulis nomor di chat nggak bisa ya? Nggak boleh. Jangan Bang Andi. Nggak boleh. Gua nggak ngerti itu gua. Agak cengeng TikTok ini memang. Iya Pak. Ya udah gini aja. Bentar. Di tempat Ini yang kita- sama ini. Bentar Bang Andi. Pakai bahasa Jawa aja Bang Andi. Biar aman Oh, yes. ya. Siji loro talu papat lima nom pitu wolu songo 10 08 Iya Pak. kalih 6 kalih sekawan. Iya Pak. Bentar ya kok. kali sungai Pitu 39. 3 songong. Jangan songong. Songong lu. Jangan bercanda dong, jangan bercanda, ini serius Oh, ini. anu. Pak Devi. Songo Pak Devi itu songo tiga. Kebalik itu tadi. diulang Pak Coba Devi. diulang. Coba diulang, Ustaz. Diulang. Nol iki apa bahasa Jawane ya? Ya nol. 08 pitu Iya. kalih 6 kalih sekawan. Iya. Pitu 93. Iya Pak. Udah. Udah ya. Aman itu insya Allah aman dari YouTube. Allah ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Kalau gini Tuan Moto, kalau saya usul Tuan Moto ya, karena dia kan masuk di sini. Ya kita kalau bisa pada Isa nanti di room Tuan Moto juga di sini. Setuju kan? Insya Allah kalau misalnya di roomnya Ustadz Sugi juga monggo nggak apa-apa. Enggak, nanti kita Kalau bawa di Zoom gimana? Di Zoom Zoom juga aja bagus sih. Bang Handi biar lebih apa ya? Iya, di situ bisa Lebih open cam. banyak gitu maksudnya. Ya. Di MMCI ya, Gimana, MMCI. Bang Handi? MMCI. Boleh bebas. Boleh, JTT boleh. Diatur aja sama Bang Handi sama Ustadz Di Sugi. ZZT aja bang, ZZT. Oh JCC boleh, JCC boleh. Iya. Boleh, Tuan Moto monggo, ada monggo. ya Tuan Moto. Tuan Insya Moto Allah sama nanti teman saya saya Tolong aja. anu ya, chat ke saya ya, Ya. Bang Malap ya.
Jam Ke berapa? saya yang Karena saya ada jadwal ini tendangan Oh putar. iya ya, sebentar. diskusi ya sama Herman ya. Iya. Ya nggak apa-apa, selesai dulu diskusinya, kita aja ngobrol-ngobrol dulu di Zoom gitu loh. Sebelum diskusi kali Bang ya, atau gimana? Ya sebelum Guru diskusi nggak saya boleh. ini, guru saya ini apa yang dibawa langsung orang terpikat ya, heran saya ini. Padahal saya tadi teriak-teriak nggak ada yang jadi mualaf, ini baru terjun dah langsung ada yang mualaf. Masya Allah. Siapa dulu gurunya? Siapa dulu gurunya? Ayo. Ya, Sugi Solo Allah, gila. la haula wala quwata illa billah. Gurunya Nah, Sugi gini Solo aja. gila, siapa lagi? Nah, tanya Bang Juma dulu. Tanya Bang Juma dia berguru kepada siapa? Ada Bang Wan nyusul ke sini ngapain? Mau syahadat. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada Mau sini syahadat, tanya Bang. dulu Bang Juma. Salam kenal, Bang. Tanya dulu Bang Juma, dia berguru kepada siapa? Betul. Berguru kepada kalian lah semua. Masya Allah. Jelas itu. Nanti insya Allah di JCC jam 8 kalau saya nggak ada kerjaan, insya Allah saya masuk. Harus masuk, nggak bisa, nggak ada Tunggu alasan. dulu, beliau ini ngechat ke saya atau enggak? Baik. Ya. Tapi kayaknya tadi serius sih Ustadz Sugi sama Bang Zuma Bang Handi ya. Insya Allah ya. Iya betul. Serius gitu. Tadi sampai mengeluarkan air mata. Oten, awas Oten, jangan kejang-kejang Ten, ada yang mualaf nih Ten. Jadi Assalamualaikum Bang Wan, Masya Allah ketemu lagi kita di sini. Ketemu lagi. Aduh, Timoto kangen mana aja. Biasa aku sekarang ini diracunin sama Ustadz Sugi suruh kesini katanya. Lah, bukannya Bang Moto yang racunin saya, gimana sih? Kapan kemana lagi Timoto? Lagi seru nih sekarang. Iya nanti insya Allah kita ke sana itu kumpul lagi. Ya Allah kangen juga nih. Kalau debater Kristen turun gunung, gua turun lembah. Assalamualaikum Bang Yudi PJK. Bang Yudi PJK. Assalamualaikum Bang Yudi PJK. Ini ada yang nanya, Guru, gimana cara nonton di Zoom? Gampang banget. Lihat aja nanti di channelnya Banker Religi Channel atau Handi Celebes Official atau Zulkifli M15 Official atau Salam Akal Sehat Official atau channelnya Mahadewa ya Bang Wan ya? Apaan ya? Iya. Ya, Mas bisa atau Bang Wan Futuristik sama aja. Nah, Bang Wan Futuristik atau Mahadewa itu monggo teman-teman sekalian jangan lupa untuk di-subscribe. Karena dukung terus pergerakan teman-teman ini untuk membentengi umat dari misi-misi pendangkalan akidah dan pemurtatan. Insya Allah. Nanti ada linknya di sana, saya ping nanti linknya di atas. Ada kok. Iya. Ini ada pertanyaan netizen nih. Kenapa Tuan Moto, mana channel YouTube-nya katanya Tuan Moto? Aku di Lentera Rohani Institute aja. Cari di Lentera Rohani Institute. Oh iya ini Bang Igal nih. Ya Allah Karim. Ini Viral Indonesia. Jangan lupa bisa juga ditonton di channel Viral Indonesia itu. Betul. Di Viral Indonesia nih yang dulu pertama kali 3-4 tahun lalu nih nampilin debat saya sama Timena pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Julfikar Official juga, Julfikar Official. Banyak ikhwah. Banyak banget. Jadinya Masya Allah ya apa yang dilakukan sama ustadz-ustadz kita ini ternyata ada efeknya ya. Masya Allah tabarakallah. Ini cuma karena Allah. Ini yang muncul ibaratnya kita ini apa ya, yang tidak nampak ini seperti gunung es loh. Yang nggak nampak itu lebih banyak daripada ini. Ini baru yang di permukaan doang ini. Emang nih Bang Zuma mantap karismanya. Orang sekali ngelihat mualaf. Siapa dulu dengan siapa? Coba tanya Bang Juma siapa? Coba tanya Bang Juma siapa yang sekolahin dia? Coba tanya. Mama papanya. Insya Allah. Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong Bang Handi nggak takut kualat apa? Ingat masa-masa itu. Ulang katanya. Diulang ada suara kresek tadi ya. Pembukaannya diulang lagi. Saya umumkan juga ya. Saya umumkan nih teman-teman. Bang Juma atau Masjid Maulida itu sedang dalam pembangunan. Alhamdulillah Bang Juma tadi ada dari Singapura menghubungi saya, menitip ke saya, mudah-mudahan terproses dengan cepat untuk Masjid Maulida gitu Bang Juma. Amin.
Silakan Ah Yudi untuk disampaikan nanti biar bisa gantian sama yang lain. Maaf Bang Andi saya potong. Siap. Semoga silakan. Kok semoga saya baca di lihat chat. Silakan Ah Yudi untuk disampaikan. Siapa di sini? Oh, turun. Sebentar. Ini kita bisa kumpul lagi di sini, menyatukan semangat kita di sini. Ya semoga ini jangan sampai kita mundur lagi ini. Luar biasa tadi ini. Berarti Ini aku pulang bawa laptop dong. ini HP ku sampai panas loh ini. Pak Males, gimana kabarku? Alhamdulillah, baik. Ini keracunan Ahimoto juga. Gimana kabarku? Ini HP ku sampai panas loh ini HP ku. Bentar, Pak Sondi itu pengen naik, nggak bisa ngamong-ngamong nelpon saya tuh tadi. Turun di TikTok. Bilang saja, nggak cukup tempatnya, nggak cukup, sudah ketinggalan kereta. Aku yang turunin aku tuh masuk gantian. Enak di TikTok katanya, aku mau naik nggak bisa, Masya Allah katanya. Pak Sondi nggak ada itu. Ini saya tutup dulu. Sebentar, yang ada di YouTube saya tutup dulu. Baik teman-teman yang ada di Menara Siar YCC, saya kira sudah cukup ya untuk siaran live hari ini. Semoga sajian kita di sini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang berkah. Saya masih live dulu biarin apa-apa. Ini nanti sama Banyuma, admin Banyuma tolong dikontrol di LC katanya tuh ada yang rusuh gitu loh, Mas Ivan. Iya. Gimana? Nanti JMC. DLC. Yang di kolom atas orang lama semua sih. Coba dicek.